Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Mary Kills People. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dari seorang pria bernama Choi Kang Yun berbicara ke kamera, mengatakan dia akan mengakhiri hidupnya dan dia puas dengan keputusannya itu. Seorang dokter bernama Woo Soo Jong memberikan Kang Yun segelas champagne yang udah dicampur dengan zat kimia. Setelah meminum champagne itu, Kang Yun segera terkapar lalu rekan Sojong yang bernama Choi Dae-yun mengkonfirmasi bahwa Kang Yun telah meninggal. Pada saat itu, istri Kang Yun pulang ke rumah. Sojong beserta Dae-yun bersiap untuk keluar dengan tergesa-gesa. Namun tiba-tiba, Kang Yun bangun kembali kemudian mulai tersedak, yang berarti Kang Yun masih hidup. Melihat keadaan ini, Sojong menghampiri Kang Yun dengan membawa bantal. Sambil sekarat, Kang Yun menyuruh Sojong menyelesaikan pekerjaannya, dan Sojong pun membekap Kang Yun dengan bantal. Dalam perjalanan pulang, Dae-yun bersikeras bahwa tadi saat memeriksa denyut nadi Kang Yun, Dae-yun yakin kalau Kang Yun udah nggak ada. Dae-yun serta Sojong jadi bertanya-tanya apakah mungkin ada yang salah dengan obat yang mereka gunakan. Obat euthanasia yang mereka gunakan adalah natrium benponarbital yang disebut Bafron. Malam itu, Dae-yun pergi ke sebuah klub dan bertemu pemasok Bafron yang bernama Kim Si-hyun. Dae-yun menuduh Si-hyun telah mengencerkan obat tersebut, dan Si-hyun pun mengakuinya. Si-hyun melakukan ini untuk memastikan Dae-yun tidak menjual obat tersebut kepada orang lain. Namun, Si-hyun kini setuju untuk memberi Dae-yun obat yang benar. Sedangkan di rumah sakit, Sojong bertemu Yena, seorang perawat muda yang juga terlibat dalam bisnis sampingan euthanasia ini. Yena bercerita tentang Jo Hyun Woo, seorang pria yang menderita tumor otak. Dia tidak memiliki keluarga dan merupakan calon klien baru mereka. Keesokan paginya, Dae-hyun menemui klien mereka berikutnya yaitu Lee Eun-yong, seorang wanita tua yang kehilangan suaminya dan kemudian didiagnosis menderita kanker stadium akhir. Dae-hyun dan Nyonya Lee pun mengobrol. Saat itu, Dae-hyun menyadari bahwa Nyonya Lee beserta keluarganya memiliki kenangan indah di pantai. Jadi Dae-hyun menyarankan agar Nyonya Lee menghembuskan napas terakhirnya di pantai, di mana Nyonya Lee beserta keluarganya menyimpan semua kenangan indah mereka. Kemudian Dae-hyun segera memeriksa keadaan pantai tersebut dan membicarakan hal ini kepada Sojong. Sebenarnya Sojong agak skeptis karena pantai kan pasti ramai. Namun Dae-hyun berkata kalau dirinya berhasil menemukan titik buta. Kita lalu dibawa ke hari H di mana Nyonya Lee akan diakhiri penderitaannya. Nyonya Lee berkata kalau dia sudah siap. Dia juga udah berpamitan dengan semua temannya. Seperti biasa, ritual pun dilakukan. Nyonya Lee meminum champagne dan segera kehilangan nyawanya. Setelah Nyonya Lee meninggal dunia tanpa suara, Sojong bergegas mengajak Dae-hyun pergi dari lokasi tersebut. Sedangkan di kantor polisi, seorang detektif bernama An Tae-sung sedang menghadapi Pak Baek. Pak Baek adalah anggota dewan, dan sekarang Pak Baek sangat marah karena putranya bernama Baek Hyun-sung sudah meninggal. Dari percakapan Pak Baek dan An Tae-sung, sepertinya mereka tahu tentang praktek euthanasia dan bagaimana Hyun-sung meninggal karena proses tersebut juga. Pak Baek menuntut agar Tae-sung menyelesaikan penyelidikan dalam waktu 1 bulan. Di tempat lain, Sojong serta Dae-hyun menjadwalkan pertemuan dengan klien mereka berikutnya, yaitu Hyun Woo yang Yena bahas kemarin malam. Hyun Woo lalu mendatangi keduanya dengan motor, karena Hyun Woo memang masih bekerja sebagai kurir makanan. Mereka bertiga kemudian membahas tentang layanan euthanasia ini, dan Sojong mengatakan akan meninjau rekam medis Hyun Woo sebelum mengambil keputusan akan menerima Hyun Woo sebagai klien mereka apa enggak. Di kantor polisi, An Tae-sung segera mendapatkan laporan kematian tentang Kang Yun. Ternyata, Kang Yun adalah atlet sepak bola yang sepertinya cukup terkenal. Sedangkan istri Kang Yun menemukan dokumen yang berisi kartu nama Sojong dan proposal tentang euthanasia di Swiss beserta keterangan obat Bafron. Di rumah Sojong, keponakannya bernama Jeon sedang mencari sesuatu di gudang. Pada saat yang sama, teman Jeon bernama Wumi berkunjung ke rumahnya. Wumi ingin mengundang Jeon untuk menginap di rumahnya. Jeon tidak menolak ajakan Wumi, lalu terus mencari peralatan renang yang dibutuhkannya dan Wumi pun membantunya. Namun dalam prosesnya, Wumi malahan menemukan Bafron yang disembunyikan di lantai gudang dan diam-diam mencuri 1 Bafron. Sementara itu, Sojong menghadiri acara sekolah untuk orang tua. Sojong duduk di sebelah Ibu Wumi. Ibu Wumi menyapa Sojong, menjelaskan kalau mereka adalah tetangga. Ibu Wumi lalu menceritakan tentang An Tae-sung yang juga hadir di acara tersebut. Rupanya, Putri Tae-sung adalah pesaing Jeon. Setelah acara itu, seorang guru memberitahu Sojong bahwa Jeon kedapatan memiliki kondom yang ditemukan di seragamnya. Tentu saja Sojong kaget mendengar berita tentang keponakannya begitu. Malam itu, Sojong makan malam bersama dengan 2 keponakannya, Sayon dan Jeon. Sayon menyelesaikan makan malamnya lebih dulu dan pergi ke kamarnya. Setelah Sayon pergi, Jeon menyebutkan tentang kondom tersebut. Sojong mencoba memberitahu Jeon bahwa tidak apa-apa memiliki perasaan terhadap seseorang, tapi Jeon bersikeras bahwa kondom itu bukan miliknya.
Di pemakaman Kang Yun, detektif Bu mendekati istri Kang Yun dan meminta izin untuk melakukan otopsi. Istri Kang Yun awalnya tidak tertarik, tetapi akhirnya setuju setelah detektif Bu mengancam istri Kang Yun dengan mengatakan kalau istri Kang Yun menolak otopsi, istri Kang Yun bisa dituduh terlibat dalam penipuan asuransi karena Kang Yun meninggalkan asuransi yang banyak. Ternyata, detektif Bu melakukan otopsi Kang Yun atas perintah dari Taesung. Di malam lainnya, ketika Sojong pulang ke rumah, dia mendapati kedua keponakannya ada di rumah Ibu Wumi. Secara mereka kan bertetanggaan. Ketika itu, Wumi meminta izin kepada Sojong agar membiarkan Jeon menginap di rumahnya. Sojong pun setuju. Namun di kamar, Wumi dan Jeon sepertinya memiliki hubungan yang lebih dari sekedar teman biasa. Keesokan harinya, Hyunwoo bekerja sebagai kurir seperti biasanya. Tapi tiba-tiba, Hyunwoo mengalami rasa sakit yang luar biasa saat mengendarai sepeda motor, lalu mengalami kecelakaan. Saat di UGD, Sojong ditugaskan menjadi dokternya. Hyunwoo masih kesakitan dan segera diberikan pengobatan. Tapi Hyunwoo mengklaim bahwa semua obat penghilangan rasa sakit tidak ada efeknya lagi bagi dirinya. Jadi setelah beberapa saat, Hyunwoo kabur dari rumah sakit dan dengan sempoyongan menyeberang sembarangan di jalan raya. Sojong yang mengetahui Hyunwoo telah kabur segera menyelamatkannya, lalu membawa Hyunwoo kembali ke rumah sakit. Hyunwoo terus mengomel karena Sojong menyelamatkannya. Dia merasa udah nggak tahan dengan kondisinya, apalagi biaya yang terus keluar untuk pengobatannya itu. Sojong akhirnya setuju untuk melakukan eutanasia kepada Hyunwoo. Mendengar keputusan Sojong, Hyunwoo pun merasa lega. Di sekolah, saat pertunjukan balet, Wumi tiba-tiba pingsan di atas panggung. Sedangkan di kantor polisi, Taesung beserta timnya memeriksa daftar tersangka yang meliputi Sojong, Daehyun, dan Yena. Kita kemudian dibawa ke kilas balik 2 tahun lalu. Di sebuah gereja, Sojong mengaku bagaimana ia memaksa salah satu pasiennya menjalani perawatan selama 2 tahun. Yang akhirnya pasien itu meninggal dalam kesakitan. Sojong meratapi betapa besar penderitaan yang dialami pasiennya karena dirinya. Sojong kemudian memberitahu pastor bahwa ia akan meninggalkan agamanya dan tidak akan memakai Maria lagi sebagai nama baptisnya. Kita lalu melihat kilas balik ketika Sojong memperkenalkan Daehyun dan Yena, di mana awal tim mereka terbentuk. Sojong memberikan mereka 3 syarat utama untuk pasien yang akan diterima sebagai klien mereka. Pertama, pasien itu telah didiagnosis sakit terminal oleh 3 dokter atau lebih. Kedua, pasien memiliki ketidakmampuan fisik yang tak tertahankan. Dan ketiga, pasien merasakan rasa sakit yang tak tertahankan dengan obat apapun. Kembali ke waktu sekarang. Saat ini, Wumi telah dibawa ke UGD tempat Sojong bekerja. Setelah Wumi sadar, dia mengaku kalau sebelum pentas, dirinya sempat meminum Bafron yang kemarin itu dicuri dari gudang rumah Sojong. Tentu kebenaran ini membuat Sojong sangat terkejut. Wumi memberitahu Sojong kalau sebenarnya dirinya sangat cemas saat berada di panggung. Maka karena itu dia meminum Bafron. Wumi memohon agar Sojong tidak memberitahu Ibu Wumi tentang kebenaran ini. Karena kalau Ibu Wumi sampai tahu, Wumi akan segera dikirim ke asrama di luar negeri. Awalnya Sojong tetap akan melaporkan tingkah Wumi ini kepada ibunya. Tapi Wumi menegaskan kalau ibunya adalah seorang pengacara yang andal. Jadi jika Wumi laporin ke ibunya kalau ada Bafron di rumah Sojong dalam jumlah banyak, Ibu Wumi pasti akan mempermasalahkan hal ini. Mendengar ancaman Wumi, Sojong pun mengurungkan niatnya. Kemudian Yena kembali menemui Sojong, memberitahunya tentang klien baru. Namanya adalah Cho Suyong. Dia adalah seorang siswa SMA. Suyong menderita kanker usus stadium akhir, dan dokter mengatakan kalau sisa hidup Suyong hanya tinggal setengah bulan lagi. Setelah mengetahui hal ini, Sojong serta Daehyun mendatangi Suyong di rumahnya. Suyong terlihat sangat menderita dengan selang oksigen yang terus menempel di hidungnya. Ayah Suyong juga ada di sana. Jadi kali ini pihak keluarga tahu tentang keputusan Suyong. Suyong dengan tegas memohon agar kematiannya dipercepat, karena dia udah nggak sanggup menanggung rasa sakit yang dideritanya. Mendengar permohonan Suyong, ayahnya hanya bisa terdiam, merasa bersalah atas apa yang telah diderita oleh putranya itu. Di tempat lain, istri Kang Yun diinterogasi oleh detektif Bu. Detektif Bu menanyakan apakah istri Kang Yun mengenal Sojong. Istri Kang Yun menjawab kalau dia mengenalnya, tapi hanya sebatas hubungan antara dokter dan pasien. Secara Sojong kan memang dokter UGD di rumah sakit tempat Kang Yun dirawat. Kemudian An Taesung mendapatkan laporan dari hasil otopsi Kang Yun yang menyatakan kalau Kang Yun meninggal karena kekurangan oksigen. Meskipun ditemukan dosis Bafron dalam tubuhnya, tapi yang menyebabkan kematian Kang Yun adalah kekurangan oksigen, bukan dari Bafronnya. Berdasarkan hasil laporan forensik ini, tim polisi nggak bisa menyudutkan istri Kang Yun. Karena sesuai alibi, istri Kang Yun sedang berada di supermarket saat Kang Yun sudah meninggal. Yang artinya, An Taesung nggak bisa menyeret Sojong menggunakan kasus kematian Kang Yun. Dengan segera, istri Kang Yun pun dibebaskan.
Malam itu Sojong dan Hyunwoo kembali bertemu secara tidak sengaja di rumah sakit sosial. Hyunwoo ke sana untuk menyumbangkan semua barang-barangnya, karena kan dia akan pergi sebentar lagi. Namun Sojong mengatakan kalau dia beserta timnya masih belum menjadwalkan kematian Hyunwoo. Hyunwoo berkata kalau dia udah senang telah diterima sebagai klien, jadi Hyunwoo akan menunggu waktu yang tepat. Setelah Sojong selesai membantu para pasien di rumah sakit sosial, dia kembali bertemu dengan Hyunwoo yang sedang duduk sendirian di tangga. Sojong menyapanya dan menanyakan apakah Hyunwoo merasakan sakit lagi. Hyunwoo menjawab kalau matanya mulai tidak bisa melihat. Itu karena tumor yang menekan saraf optiknya. Mendengar jawaban Hyunwoo, Sojong mengulurkan tangannya untuk menolong Hyunwoo berjalan bersamanya menuruni tangga. Dalam perjalanan menuruni tangga, Hyunwoo menanyakan alasan kenapa Sojong memilih pekerjaan seperti ini. Sojong berkata, "Aku percaya setiap orang seharusnya memiliki hak untuk memilih antara hidup atau mati. Dan memilih mati bukanlah kejahatan." Sojong juga menambahkan kalau dia serta timnya membantu orang sekarat untuk mati di tempat yang mereka inginkan. Jadi Sojong meminta agar Hyunwoo menemukan tempat yang paling membuatnya bahagia. Di malam berikutnya, Hyunwoo mengajak Sojong ke tempat penampungan terbengkalai. Itu adalah tempat di mana Hyunwoo dulu dibesarkan. Menurutnya, itu adalah tempat paling bahagianya. Hyunwoo mengungkapkan keinginannya untuk menghabiskan saat-saat terakhirnya di sana. Setelah itu, keduanya pun makan bersama. Sojong menjelaskan kalau dia mengetahui ada uji klinis baru untuk penyakit Hyunwoo. Sojong mendorong Hyunwoo agar mau bertahan hidup alih-alih memilih euthanasia. Tapi Hyunwoo menjelaskan kalau dia udah mencoba segalanya, namun tidak ada yang berubah. Dan karena sudah mencoba segalanya, Hyunwoo akhirnya memilih jalan ini. Beberapa hari kemudian, Sojong tiba-tiba mengajak Hyunwoo ke laboratorium kenalannya agar Hyunwoo bisa ikut serta dalam subjek penelitian uji klinis tersebut. Mendengar itu, Hyunwoo jadi marah. Dia bahkan segera turun dari mobil Sojong. Hyunwoo menuduh Sojong sama seperti dokter lain yang mengabaikan rasa sakit pasien. Hyunwoo kecewa dengan niat Sojong yang ingin menyelamatkannya. Hyunwoo lalu berkata kalau dulu dia memang ingin hidup, tapi sekarang udah nggak lagi. Setelah mengatakan itu, Hyunwoo pun segera pergi meninggalkan Sojong. Malam harinya, Sojong kembali ke rumah sakit sosial untuk bekerja di sana. Ketika itu, Sojong melihat seorang suami sedang gebukin istrinya yang sedang dirawat. Langsunglah Sojong menolong sang istri. Namun si suami malahan mengeluarkan pisau untuk mengancam Sojong. Untung aja Hyunwoo segera muncul di sana dan menyelamatkan Sojong serta sang istri. Dan akhirnya si suami diangkut oleh polisi. Setelah kejadian gila itu, Sojong merawat tangan Hyunwoo yang terluka. Keduanya pun berdamai dan saling meminta maaf dengan tulus. Sojong juga berterima kasih atas pembelaan yang Hyunwoo lakukan. Kemudian dengan manisnya, Hyunwoo malahan memberikan jepit rambut untuk poni Sojong. Hyunwoo lalu bertanya, apakah dirinya masih belum bisa memenuhi kriteria Sojong? Tentu ini maksudnya kriteria sebagai klien euthanasia ya. Sojong mengakui kalau Hyunwoo sangat sesuai dengan kriteria untuk calon kliennya. Tapi Sojong mengatakan kalau dia ingin agar Hyunwoo tetap hidup. Setelah mendengar kata-kata Sojong, Hyunwoo membalasnya dengan ciuman. Sementara itu di jalanan, Detektif Bu sedang mengejar seorang pria. Yang anehnya, Detektif Bu memanggil pria itu dengan nama Hyunwoo. Dan saat Detektif Bu mendapatkan pria tersebut, pria itu adalah seorang pria yang sama sekali berbeda dari Hyunwoo yang ada di depan Sojong. Kita lalu dibawa ke 3 bulan sebelumnya. Terungkaplah kalau Hyunwoo tuh nama aslinya adalah Park Ji-hoon. Dia adalah seorang detektif yang entah mengapa diturunkan menjadi polisi lalu lintas. Ketika itu, Detektif Bu mendatangi Park Ji-hoon dan mengajaknya makan bersama dengan Hyunwoo yang asli. Saat mereka makan, Detektif Bu memperkenalkan kepada Ji-hoon kalau Hyunwoo didiagnosis mengidap tumor otak dan kanker otak. Waktu hidup Hyunwoo tersisa 6 bulan lagi. Nah, di sanalah Detektif Bu meminta agar Ji-hoon menyamar menjadi Hyunwoo. Awalnya Ji-hoon tuh menolak gagasan Detektif Bu, tapi Detektif Bu menjanjikan akan mengembalikan posisi Ji-hoon ke semula. Maka karena itulah Ji-hoon pun setuju untuk melakukan misi ini, yaitu menangkap Sojong serta timnya dengan berpura-pura menjadi Hyunwoo. Bahkan waktu Ji-hoon jatuh dari motor pun, itu semua adalah rekayasa. Namun dengan berjalannya waktu, Ji-hoon sepertinya jadi jatuh cinta kepada Sojong. Sampai-sampai Detektif Bu memperingatkan Ji-hoon untuk tetap fokus pada misi mereka. Kembali ke saat ini, di mana Hyunwoo palsu serta Sojong terbawa suasana sampai akhirnya Hyunwoo mencium Sojong. Sojong juga berjanji kalau dia akan memenuhi permintaan Hyunwoo, yaitu dieuthanasia. Keesokan harinya, Ibu Wumi mendatangi rumah sakit untuk meminta salinan perawatan Wumi kemarin itu, karena dia mau klaim biaya perawatannya ke asuransi. Sedangkan di tempat lain, ayah Suyong menemui Daehyun, menceritakan tentang ibu Suyong yang sudah pergi meninggalkan mereka dan sekarang berada di luar negeri. Ayah Suyong meminta supaya Daehyun tidak memberitahu kenyataan ini kepada Suyong. Ayah Suyong tidak ingin Suyong meninggal dalam keadaan pedih hatinya. Tentu saja, Daehyun pun menyanggupinya. Malam itu, Ibu Wumi mengkonfrontasi putrinya, karena akhirnya ibunya tahu kalau Wumi telah meminum obat sampai terjatuh pingsan saat sedang tampil kemarin itu. Wumi dengan ketakutan langsung meminta ampun kepada ibunya, mengatakan kalau dirinya juga nggak tahu
sebenarnya obat apa itu. Wumi hanya berpikir kalau itu adalah obat penenang, makanya dia meminumnya. Wumi juga memberitahu ibunya kalau dia menemukan obat itu di gudang rumah Sojong. Jadi besoknya, ibu Wumi langsung melabrak Sojong ke rumahnya. Ibu Wumi menanyakan kenapa Sojong menyembunyikan Bafron di dalam rumahnya. Sojong dengan tenang membohongi Ibu Wumi dengan mengatakan kalau Bafron itu Sojong gunakan untuk melakukan eutanasia kepada hewan liar. Namun tentu saja Ibu Wumi tidak mempercayai perkataan Sojong dan sangat marah mengetahui putrinya telah meminum Bafron. Ibu Wumi juga berjanji akan melakukan segala cara agar Sojong dihukum. Sedangkan Daehyun, dia menemui Suyong. Kali ini, Daehyun menandani Suyong agar dia terlihat bugar. Itu karena Daehyun ingin Suyong bisa dengan percaya diri menyatakan perasaan sukanya terhadap salah satu siswi di kelasnya. Sementara itu, istri Kang Yun menemui Sojong. Dengan perasaan bercampur aduk, istri Kang Yun bertanya, apakah kemarin itu suaminya meninggal dengan tenang? Istri Kang Yun sepertinya sudah tahu kalau suaminya telah dieutanasi oleh Sojong. Istri Kang Yun juga menyatakan rasa sesalnya, di mana dulu dia nggak menyetujui permintaan suaminya untuk dieutanasia. Istri Kang Yun lalu memberikan hadiah kepada Sojong, serta mengembalikan dokumen yang terkait dengan Sojong. Sebelum pergi, istri Kang Yun berjanji akan menyimpan semua ini di dalam hatinya, dan dia berterima kasih atas apa yang telah Sojong lakukan. Di tempat lain, Daehyun serta Suyong tiba di Toserba dekat tempat les Hyejong. Hyejong adalah wanita yang Suyong sukai dari sejak kecil. Ketika Suyong melihat Hyejong, mereka pun mengobrol bersama. Hyejong juga sudah mendengar kabar tentang penyakit Suyong, dan Suyong memberitahu Hyejong tentang berapa lama lagi dia akan hidup menurut diagnosis dokter. Suyong lalu memberanikan diri untuk mengajak Hyejong pergi bersama besok. Dengan malu-malu, Hyejong menyetujuinya. Keesokan harinya, Daehyun kembali menandani Suyong dan menyemprotnya dengan seliter parfum agar Suyong dapat merasa lebih percaya diri lagi. Gak beberapa saat kemudian, Hyejong muncul di tempat janjian mereka dan keduanya pun pergi bersama. Sementara itu, Hyunwoo sudah bersiap menantikan kedatangan Sojong di sebuah rumah yang dia sewa untuk hari terakhirnya. Di rumah itu, semua kamera perekam tersembunyi sudah disiapkan di segala sisi, tentu saja untuk merekam aksi Sojong. Jadi para detektif bisa menangkap Sojong dengan bukti yang valid. Kembali ke Suyong dan Hyejong. Mereka berdua mengobrol bersama dengan bahagia sampai suatu titik, Hyejong mencium pipi Suyong. Tentu saja Daehyun yang ada di dekat mereka menjadi kegirangan melihat kejadian super mengembaskan ini. Tapi sayangnya, Suyong tiba-tiba batuk darah. Hyejong pun menjadi panik. Sementara Daehyun segera menolong Suyong lalu membopongnya. Hyejong dengan sedih menyatakan keinginan agar besok dapat kembali bertemu dengan Suyong. Suyong hanya membalas Hyejong dengan senyuman. Malam itu, Sojong akhirnya tiba di rumah Hyunwoo. Saat Sojong hendak mempersiapkan champagne, dia menerima telepon dari pastor di rumah sakit sosial yang memberitahu Sojong kalau Hyunwoo sudah meninggal. Ternyata Hyunwoo yang asli itu mengenal pastor di rumah sakit sosial tersebut, dan pastor itu juga dekat dengan Sojong. Tentu saja berita itu membuat Sojong kaget. Apalagi pastor itu juga memberitahu Sojong kalau hal ini sudah dikonfirmasi kebenarannya. Sojong jadi bertanya-tanya kan, terus siapa Hyunwoo yang ada di hadapannya sekarang? Untuk mengkonfirmasi kecurigaannya, Sojong berpura-pura mengambil minum lalu saat hendak mengambil gelas, Sojong melihat gelas di rumah itu masih ada tempelan harganya. Wah, jelas Sojong merasa dirinya sedang masuk ke dalam jebakan. Tapi Sojong berusaha untuk tetap tenang. Dia lalu beralasan untuk mengambil barang di mobilnya agar bisa kabur dari sana. Untung aja Sojong berhasil untuk kabur dari sana. Dalam pelariannya, Sojong menelepon Daehyun menggunakan telepon umum. Sojong menjelaskan situasinya kepada Daehyun. Daehyun lalu meminta obat karena dia berencana untuk mengeutanasia Suyong malam ini juga. Tapi Sojong mengatakan kalau obatnya sudah dia buang tadi sewaktu melarikan diri. Namun karena kondisi Suyong yang begitu memprihatinkan, Sojong jadi tergerak untuk pergi sendiri ke tempat obat Bafron dijual. Sojong segera mendatangi Gu Guangchul yang adalah bos utama penjual Bafron. Guangchul memperingatkan Sojong agar informasi tentang Bafron jangan sampai bocor. Tentu saja Sojong mengatakan kalau dirinya tidak mungkin membocorkan masalah ini. Kan Sojong juga dalam bahaya dong kalau info tentang Bafron sampai bocor. Setelah mendapatkan Bafron, Sojong langsung mendatangi kediaman Suyong. Sojong serta Daehyun lalu mempersiapkan ritual mereka. Sebelum Suyong meminum ramuan itu, ayah Suyong dan Suyong berpelukan dengan penuh haru. Suyong lalu mengutarakan permintaan terakhirnya kepada ayahnya, yaitu agar ayahnya menemui Hyejong besok di taman. Lalu menjelaskan semuanya kepada Hyejong. Tentu saja, ayah Suyong berjanji akan melakukannya. Dengan perasaan berkecamuk, ayah Suyong meminta maaf kepada putranya karena putranya sampai harus sakit begini. Mereka pun berpelukan untuk terakhir kalinya, menyatakan rasa sayang di antara bapak dengan anak itu. Suyong lalu mengatakan kalau ini adalah pilihannya, dan meminta ayahnya untuk tidak lagi merasa bersalah. Mereka juga melepaskan perasaan bersalah di antara mereka. Kemudian, Suyong meminta agar Sojong memakai gelas yang selalu Suyong pakai sejak kecil untuk meminum Bafron yang akan mengantar Suyong pergi dari dunia ini. Setelah menerima gelas itu, Suyong tersenyum memandangi gelas tersebut dan segera menegak minumannya. Ayah Suyong lalu menarik putranya ke dalam pelukannya. Gak beberapa lama kemudian, Sojong memeriksa denyut nadi Suyong, lalu memberitahu kepada sang ayah kalau putranya sudah nggak ada.
Mendengar pernyataan itu, tangisan ayah Suyong pun meledak di udara. Tentu dia tahu ini adalah pilihan yang sulit, tapi di satu sisi dia juga merasa sangat sedih melihat penderitaan putranya. Keesokan harinya, Daehyun memberikan ponsel Suyong kepada ayah Suyong. Di dalam ponsel itu, Suyong telah merekam dirinya sendiri. Suyong memberitahu ayahnya kalau dirinya sudah mengetahui tentang ibunya, yang telah meninggalkan mereka dan sekarang memiliki kehidupan lain bersama dengan keluarga barunya. Suyong berpesan agar ayahnya jangan membenci istrinya. Suyong juga nggak membenci ibunya karena dia memiliki ayah yang luar biasa, dan itu udah cukup bagi Suyong. Suyong berterima kasih kepada ayahnya dan mengakhiri rekaman videonya. Makin bercucuran air mata lah si ayah satu ini. Aduh, kasihan banget sih ini. Setelah itu, ayah Suyong pergi ke taman untuk menemui Hyejong. Melihat ayah Suyong berpakaian serba hitam, Hyejong langsung menyadari apa yang telah terjadi. Ayah Suyong lalu berterima kasih kepada Hyejong. Karena berkat Hyejong, Suyong bisa memiliki airnya yang manis. Tentu saja hal ini sangat menyayat hati Hyejong. Dia menangis dengan sangat pilu. Saat dalam perjalanan pulang, Sojong jadi teringat interaksinya dengan Gwangchul kemarin malam. Gwangchul sebenarnya sangat ingin tahu Sojong tuh pakai buffron untuk apa. Tapi Gwangchul tidak mendapatkan jawabannya. Maka karena itu, Gwangchul mengancam Sojong dengan pistol agar Sojong membuka bajunya di depan mata Gwangchul. Karena terdesak oleh situasi, Sojong pun membuka bajunya. Setelah Gwangchul melihat tidak adanya bekas suntikan jarum apapun di tubuh Sojong, Gwangchul jadi yakin kalau Sojong bukanlah pemakai buffron. Meskipun Gwangchul tetap belum tahu Sojong memakai buffron untuk apa, Gwangchul tetap memberikan satu botol buffron kepada Sojong. Dan Gwangchul juga memotret Sojong yang tidak berpakaian sebagai alat tukar-menukar di antara mereka. Saat Sojong kembali ke rumah sakit, dia berhadapan kembali dengan Hyunwoo palsu. Sekarang kita panggil dengan nama aslinya aja ya, yaitu Ji-hoon. Tanpa aba-aba, Sojong segera menampar Ji-hoon karena telah menipunya selama ini. Ji-hoon dengan tegas memberitahu Sojong agar Sojong menghentikan aksi ritualnya itu. Karena kalau enggak, Ji-hoon akan menangkap Sojong sebagai pelaku pembunuhan. Tapi Sojong dengan mantap mengatakan kalau dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Keesokan paginya, Sojong kembali bertemu dengan Yena. Yena meminta maaf karena masalah Hyunwoo palsu. Yena mengatakan kalau dirinya nggak tahu jika semua ini adalah jebakan. Karena saat Hyunwoo palsu menelpon Yena, Hyunwoo menyebut nama Baek Hyun-sung. Baek Hyun-sung ini juga klien euthanasia tim Sojong, yang adalah putra dari anggota Dewan Baek. Sojong serta Yena akhirnya menyadari kalau mereka ini sebenarnya sudah ketahuan sama polisi. Tapi para polisi belum berhasil menemukan bukti konkret untuk menangkap mereka. Sojong lalu meminta agar Yena menghancurkan semua dokumen terkait ritual mereka. Di tempat lain, anggota Dewan Baek mengamuk karena mengetahui kalau Taesung serta timnya tidak berhasil menangkap Sojong. Anggota Dewan Baek menyuruh Taesung untuk menggeledah rumah sakit tempat Sojong bekerja bagaimanapun caranya. Sementara itu di kantor polisi, detektif Bu serta Ji-hoon mengetahui dari berita kalau Kim Si-hyun sudah tertangkap. Kim Si-hyun ini adalah orang yang berinteraksi buffron dengan Daehyun kemarin itu. Namun Ji-hoon yakin kalau orang yang ditangkap itu bukanlah Si-hyun. Maka karena itu Ji-hoon menyarankan agar tim melakukan penelusuran mengenai pembelian narkoba ini. Pada saat yang sama, Taesung menghubungi detektif Bu untuk melakukan penggeledahan di rumah sakit tempat Sojong bekerja. Nggak pakai lama, penggeledahan itu pun segera dilakukan oleh Ji-hoon, detektif Bu serta tim polisi. Tim polisi bergegas menuju ke UGD lalu bertemu dengan Sojong. Sebelum tim polisi mulai menggeledah, Sojong meminta perawat untuk memanggil divisi hukum dari rumah sakit tersebut dan memperingatkan tim polisi untuk berhati-hati saat menggeledah. Saat semua ini terjadi, Sojong bertemu dengan seorang pasien yang bernama Nyonya Lee. Dia dibawa ke UGD karena tiba-tiba pingsan akibat kekurangan insulin. Ketika melihat keadaan Nyonya Lee, Sojong menyarankan agar Nyonya Lee memeriksakan kesehatannya. Tapi Nyonya Lee bersikeras kalau dia nggak mau mengeluarkan duit hanya untuk memeriksa kesehatannya. Apalagi Nyonya Lee tahu kalau dirinya menderita penyakit terminal yang tidak dapat disembuhkan. Jadi buat apa dia harus terus mengeluarkan uang hanya untuk kesehatannya? Lebih baik dia meninggalkan uang itu untuk anaknya. Saat Nyonya Lee hendak keluar dari rumah sakit, Sojong diam-diam menghampirinya dan menawarkan agar Nyonya Lee pergi ke rumah sakit sosial di mana Sojong juga bekerja di sana. Sojong meyakinkan Nyonya Lee kalau rumah sakit sosial itu tidak berbayar. Namun hal ini diketahui oleh Ji-hoon. Jadi setelah Nyonya Lee pergi, Ji-hoon kembali mengkonfrontasi Sojong. Menanyakannya apakah dengan Sojong melakukan euthanasia, rasa bersalahnya akan hilang. Sojong menjawab, bukankah menurutmu aku tidak memiliki rasa bersalah? Keesokan harinya, Ji-hoon serta timnya menginterogasi seorang kurir yang diduga pernah mengantarkan Nakoboy ke sebuah penthouse. Namun kurir itu tidak memberikan informasi yang cukup signifikan untuk penyelidikan mereka. Di tempat lain, Sojong bergabung dengan beberapa orang tua murid untuk membahas anak-anak mereka. Di pertemuan itu ada Taesung serta Ibu Wumi juga. Di tengah-tengah percakapan, kejadian tentang Wumi pingsan saat penampilannya pun kembali diangkat. Taesung tanpa segan bertanya kepada Sojong, bagaimana hasil tes Wumi? Bukannya kemarin itu Wumi dibawa ke UGD tempat Sojong bekerja? Sojong menjawab,
Oh, Wumi pingsan karena diet berlebihan aja kok. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan dengan keadaannya Wumi. Mendengar penjelasan Sojong, ibu Wumi pun menjadi lega. Dia merasa dibela sama Sojong. Malam itu, asisten Si-hyun mengajak Si-hyun ke sebuah toko yang sudah tutup. Namun ternyata Si-hyun didor-dor. Dan ini semua adalah perintah dari Gwang Chul. Karena Gwang Chul takut Si-hyun akan beneran ditangkap polisi. Lalu berakhir mengacaukan peredaran obat Bafron. Sementara itu di rumah sakit sosial, Pastur serta Daehyun sedang mengobrol bersama. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara seperti barang jatuh. Keduanya segera mendatangi arah suara itu. Dan ternyata suara itu berasal dari Nyonya Lee yang terjatuh pingsan. Putri Nyonya Lee sangat sedih karena melihat ibunya tiba-tiba pingsan begitu. Pastor yang melihat kejadian ini segera membawa Putri Nyonya Lee pergi. Sementara Daehyun membawa Nyonya Lee ke ruang perawatan. Sedangkan di rumah sakit, Sojong mendapatkan info dari seorang perawat kalau ada pasien yang datang ke UGD dengan luka tembak. Saat Sojong melihat pasien itu, Sojong terkejut karena pasien itu adalah Si-hyun. Bersama dengan itu, polisi pun mendatangi mereka. Di rumah sakit sosial, Daehyun mulai melakukan perawatan kepada Nyonya Lee. Sementara Pastor tetap menemani Putri Nyonya Lee dan menghiburnya. Setelah memberikan perawatan kepada Nyonya Lee, Daehyun serta Putri Nyonya Lee pergi ke tempat di mana Nyonya Lee biasanya berjualan dengan gerobaknya. Mereka bersama membereskan barang-barang di gerobak itu, dan Daehyun membawa gerobak itu ke gudang penyimpanan di dekatnya. Kembali ke Sojong, dia bersikeras meminta agar polisi tidak membawa Si-hyun sekarang juga, karena Si-hyun masih dalam perawatan, dan Sojong mengklaim kalau Si-hyun gak akan kabur dengan kondisi terluka seperti itu. Di tempat lain, Gwang Chul mengamuk kepada bawahannya karena gagal menghabisi Si-hyun, dan malahan memperkeruh situasi. Kemudian, Gwang Chul menelepon UGD tempat Sojong bekerja. Gwang Chul menanyakan tentang keberadaan Si-hyun. Gwang Chul menceritakan semuanya kepada Sojong tentang bagaimana Gwang Chul berniat menghabisi Si-hyun, tapi Si-hyun malahan kabur. Gwang Chul juga mengatakan kalau identitas Si-hyun akan segera terungkap oleh polisi. Maka karena itu, Gwang Chul memberitahu Sojong agar berhati-hati supaya informasi tentang Bafron tidak bocor. Mendengar itu, Sojong menyuruh agar Gwang Chul mengerahkan bawahannya untuk mengeluarkan Si-hyun dari rumah sakit. Sojong juga mengancam Gwang Chul. Jika Sojong sampai ketahuan sama polisi, maka Sojong juga akan melaporkan Gwang Chul. Tapi Gwang Chul malahan mengancam balik Sojong, menyuruh Sojong melakukan apa yang akan diperintahkan. Sementara itu, detektif Bu serta Ji-hyun sedang melihat rekaman CCTV di apartemen penthouse yang mereka curigai. Ji-hyun mengetahui kalau pemilik penthouse itu sekarang sedang berada di rumah sakit karena luka tembak. Dan saat Ji-hyun melihat rekaman CCTV itu, Ji-hyun langsung menyadari kalau pemilik penthouse adalah Si-hyun yang sedang tim polisi cari. Dengan segera, Ji-hyun mendatangi UGD tempat Si-hyun dirawat. Setelah melihat Si-hyun yang terbaring dengan tato Bunda Maria di lengannya, Ji-hyun mengklaim kalau inilah Si-hyun yang sebenarnya, seorang pengedar narkoboy yang sedang dicari oleh timnya. Perkataan Ji-hyun ini tentu membuat Sojong gelisah. Karena itulah Sojong segera melancarkan aksinya dengan membawa Si-hyun ke ruang lain dengan alasan Si-hyun kan tersangka. Nanti banyak polisi dan wartawan mendatangi UGD, malahan jadi rusuh UGD-nya. Keesokan harinya, saat Taesung hendak pergi dengan mobilnya, Gwang Chul tiba-tiba muncul di dalam mobil Taesung sembari mengarahkan senapan ke kepala Taesung, mengancam Taesung agar melepaskan Si-hyun. Atau enggak, Gwang Chul akan membeberkan hubungan kerja di antara mereka. Wah, berarti Taesung nggak bersih juga nih. Malam harinya, Gwang Chul menemui Sojong. Gwang Chul memarahi Sojong karena Daehyun membeli Bafron dari Si-hyun di klub malam. Gwang Chul juga sekarang mengetahui kalau Sojong serta Daehyun menjalankan ritual eutanasia. Gwang Chul lalu menyuruh agar Sojong mengeluarkan Si-hyun dari rumah sakit besok. Tapi Sojong berkata kalau banyak polisi di sekitaran rumah sakit yang tidak memungkinkan bagi Sojong mengeluarkan Si-hyun begitu aja. Keesokan harinya di area kantin rumah sakit tiba-tiba terjadi ledakan. Dan beberapa orang pun terluka akibat ledakan itu. Ketika semua orang riuh dengan kejadian ini, Gwang Chul menelepon Sojong dan memberitahunya kalau ini adalah ulah Gwang Chul. Gwang Chul bahkan merencanakan akan meledakkan beberapa area lainnya. Mendengar ancaman itu, Sojong akhirnya menyanggupi untuk mengeluarkan Si-hyun dari rumah sakit agar Gwang Chul tidak meledakkan apapun lagi. Gwang Chul pun setuju dan dia memberikan Sojong waktu 5 menit untuk melakukan aksinya. Sojong lalu segera menuju ke ruangan di mana Si-hyun dirawat. Sojong memberikan Si-hyun pisau bedah dan meminta Si-hyun untuk berpura-pura menyandera Sojong agar Si-hyun bisa kabur dari rumah sakit. Tentu saja, Si-hyun melakukan yang Sojong perintahkan dan dia pura-pura menyandera Sojong. Berita tentang ledakan dan penyanderaan ini sampai kepada Ji-hyun serta timnya. Mereka pun segera mendatangi rumah sakit, tapi terlambat karena Gwang Chul sudah berhasil menjemput Si-hyun melarikan diri dari rumah sakit. Namun masalahnya, Sojong juga ikut pergi bersama dengan Si-hyun. Di dalam pelariannya, Gwang Chul tiba-tiba menghentikan mobil dan dengan cepat menghabisi Si-hyun. Melihat kejadian gila itu, Sojong segera turun dari mobil. Tapi Gwang Chul menangkap Sojong lalu melukainya. Gwang Chul berbuat seperti ini untuk membuat Sojong seolah-olah dilukai oleh Si-hyun. Gwang Chul juga memperingatkan Sojong agar Sojong tidak mengatakan apapun kepada polisi tentang kejadian ini. Malam harinya, Ji-hyun serta timnya menemukan Sojong yang sudah terkapar di jalanan lalu membawanya.
Keesokan harinya, Hyena dengan khawatir memberitahu Daehyun tentang keadaan Sojong yang terluka dan ditangkap oleh polisi. Tentu saja Daehyun terkejut dengan berita tersebut. Sementara itu di rumah sakit, selagi Sojong dirawat, Jihoon serta detektif Bu menginterogasi Sojong tentang peristiwa Siyun. Dengan tenang, Sojong mengatakan kalau dirinya juga korban. Jadi seharusnya mereka nggak menginterogasinya. Seorang perawat senior juga mengusir para detektif tersebut agar Sojong dapat istirahat. Sedangkan Daehyun, dia dengan berani mendatangi Gwangchul. Daehyun menghadapi Gwangchul karena Gwangchul telah menyakiti Sojong. Namun Gwangchul mengambil senjatanya. Dia menegur Daehyun karena Daehyun telah berinteraksi obat dengan Siyun. Gwangchul juga bertanya kenapa Daehyun serta Sojong melakukan eutanasia. Daehyun menjawab meskipun itu adalah hal ilegal, tapi banyak orang yang nggak mau mati dalam keadaan kesakitan. Intinya Daehyun dan Sojong hanya ingin membantu orang-orang yang seperti itu. Gwangchul masih nggak puas. Kemudian dia menyuruh Daehyun untuk meminum champagne yang telah diisi narkoboy dalam dosis sedikit. Karena diancam, Daehyun pun meminum champagne tersebut dan akhirnya tertidur di dalam mobil di jalanan. Di rumah sakit, Sojong mendapatkan telepon dari Pastor Yang, meminta Sojong untuk mendatangi rumah sakit karena Pastor Yang nggak bisa menghubungi Daehyun. Meskipun masih terluka, Sojong tetap berjalan untuk pergi ke rumah sakit sosial. Namun kepergian Sojong segera diketahui oleh detektif Bu. Karena Sojong masih terus dijaga oleh polisi, maka karena itu detektif Bu meminta Jihoon untuk mengantar dan menemani Sojong ke rumah sakit sosial. Saat sampai di rumah sakit sosial, Sojong segera merawat pasien itu, yang adalah Nyonya Lee. Selagi Sojong merawat Nyonya Lee, Pastor Yang bertemu dengan Jihoon. Awalnya Pastor Yang kaget bertemu dengan Jihoon, karena Pastor Yang taunya Jihoon adalah Hyunwoo, sementara Hyunwoo kan sudah meninggal. Tapi akhirnya Jihoon memberitahu Pastor Yang kalau dirinya sedang menyamar. Mendengar itu, Pastor Yang bertanya, memangnya apa yang telah Sojong perbuat sehingga polisi sampai menyamar begini? Sebelum Jihoon menjawab, Pastor Yang segera memberitahu Jihoon kalau Sojong tidak mungkin melakukan tindak kejahatan, mengklaim kalau Sojong adalah orang baik. Kembali ke Nyonya Lee, Sojong mengatakan kalau sekarang obat anti nyeri apapun udah nggak ngefek di tubuh Nyonya Lee. Nyonya Lee lalu memohon agar Sojong bisa membantunya untuk mati. Tapi Sojong berkata kalau dirinya nggak bisa melakukan hal itu. Nyonya Lee lalu memohon agar Sojong mengirim putrinya ke panti asuhan jika Nyonya Lee sudah meninggal. Setelah itu, Pastor Yang berbicara berdua dengan Sojong, di mana Sojong menjelaskan kepada Pastor Yang kalau sekarang polisi sedang mencurigai Sojong atas tuduhan pembunuhan. Mendengar jawaban Sojong, sang Pastor Yang pun sangat terkejut, tapi dia menahan diri untuk tidak menanyakan apapun. Besoknya, detektif Bu serta rekannya mendatangi kediaman Daehyun. Detektif Bu meminta Daehyun untuk ikut dengannya ke kantor polisi karena detektif Bu mendapatkan laporan kalau Daehyun menggunakan obat terlarang. Di kantor polisi, selagi detektif Bu menginterogasi Daehyun, Jihoon mendatangi mereka sambil membawa hasil tes darah Daehyun yang menyatakan kalau Daehyun positif memakai obat terlarang. Itu karena kemarin malam, Gwangchul memang cekokin Daehyun dengan champagne yang berisi obat. Daehyun yang mengetahui hal ini langsung meminta pengacara untuk mendampinginya. Di rumah sakit sosial, Sojong berbicara kembali dengan Pastor Yang. Sojong mengatakan kalau dirinya nggak tega lihat Nyonya Lee kesakitan seperti ini. Pastor Yang menjawab kalau hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Sojong langsung menjawab kalau dirinya telah melakukan eutanasia kepada para pasien yang memintanya. Karena menurut Sojong itu adalah bentuk dari perawatan juga. Pastor Yang tentu sangat kaget mengetahui kebenaran ini. Dia menegur Sojong, memanggilnya dengan nama baptisnya yang adalah Maria. Namun Sojong berkata kalau dirinya bukan lagi Maria. Dan dengan mantap menyatakan kalau Sojong sudah meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di kantor polisi, Ibu Wumi mendatangi Daehyun sebagai seorang pengacara. Ibu Wumi mengatakan kalau dirinya mengenal Sojong dan Jaehyun. Ya kan secara Ibu Wumi memang tetanggaan sama Sojong. Setelah itu Ibu Wumi mendatangi detektif Bu, meminta agar detektif Bu membebaskan Daehyun, karena Daehyun nggak terlibat dalam transaksi obat. Detektif Bu lalu mengatakan, oh memang kok Daehyun nggak terlibat dalam kasus obat terlarang, tapi Daehyun melakukan pembunuhan. Mendengar itu tentu saja Ibu Wumi sangat terkejut, dan meminta agar detektif Bu menjelaskan secara detail tentang tuduhannya itu. Detektif Bu lalu memberitahu Ibu Wumi kalau Sojong telah melakukan pembunuhan dengan kedok eutanasia, dan Daehyun adalah kaki tangan Sojong. Makin terkejutlah Ibu Wumi mengetahui kebenaran ini. Namun akhirnya Daehyun pun dibebaskan. Ibu Wumi meminta agar Daehyun membantu polisi untuk menangkap Sojong. Itu adalah tawaran polisi kepada Ibu Wumi agar Daehyun bisa dibebaskan. Ibu Wumi juga menyuruh Daehyun untuk tidak pernah menghubungi dan menemui Sojong lagi. Daehyun menjawab kalau dirinya dan Sojong itu bekerja sebagai sukarelawan di rumah sakit sosial yang sama. Jadi nggak bisa asal putus hubungan begitu. Tapi Ibu Wumi dengan tegas mengatakan kalau Daehyun harus mengikuti arahannya jika masih mau mendapatkan pembelaan darinya. Daehyun lalu menyanggupi untuk menjaga jarak dari Sojong. Tapi Daehyun nggak bersedia membantu polisi untuk menangkap Sojong.
Keesokan harinya, Sojong kembali ditelepon oleh Pastor yang memberitahu Sojong kalau Nyonya Lee sudah meninggal. Pastor Yang juga akan mengirimkan putri Nyonya Lee ke panti asuhan. Malam harinya, Sojong ditelepon oleh wali kelas Jaeyeon kalau Jiyeon telah menghilang dari sekolah. Sojong hendak pergi mencari Jaeyeon, lalu dia berpapasan dengan Jihun. Jihun menanyakan kenapa Sojong sepertinya panik sekali. Sojong menjawab dengan cepat kalau keponakannya menghilang. Mendengar itu, Jihun segera menyiapkan mobil dan bersiap mengantar Sojong untuk mencari Jaeyeon. Akhirnya, Jihun serta Sojong menemukan Jaeyeon yang sedang termenung duduk sendirian di sebuah taman. Sojong langsung memeluk Jaeyeon dan mereka pun pulang ke rumah. Sojong kemudian berterima kasih kepada Jihun karena telah membantunya. Jihun juga akhirnya mengetahui kalau Nyonya Lee sudah meninggal. Sebelum mereka berpisah, Jihun memberikan nomor ponselnya kepada Sojong, meminta Sojong agar menghubungi Jihun jika Sojong memerlukan bantuannya. Namun nggak sampai di sana. Jihun mengatakan kalau dirinya berjanji akan menangkap Sojong, agar Sojong bisa membayar semua kejahatannya. Jihun mengklaim kalau Sojong telah menghancurkan dirinya sendiri demi menyelamatkan orang lain. Keesokan harinya, Sojong kembali ke rumah sakit sosial, dan sangat terkejut karena melihat Nyonya Lee ternyata masih hidup dong. Putrinya juga ada di sebelah Nyonya Lee. Sojong lalu bertanya kepada Pastor Yang, kenapa Pastor Yang membohongi Sojong. Pastor Yang menjawab kalau dirinya yakin kematian alami itu lebih baik daripada eutanasia. Malam itu, Sojong mengajak putri Nyonya Lee untuk makan bersama. Sojong dengan sedih meminta maaf karena nggak bisa menyelamatkan Nyonya Lee. Putri Nyonya Lee menjawab kalau dia udah tahu akan hal itu. Putri Nyonya Lee juga mengatakan kalau ibunya berubah ketika sakit. Mendengar itu, Sojong bertanya, apakah sekarang lebih baik mereka merelakan Nyonya Lee? Putri Nyonya Lee pun mengangguk setuju. Karena itulah Sojong menelepon Gwangchul untuk meminta obat. Tapi kali ini, Gwangchul mengklaim kalau dirinya sendiri yang akan memutuskan apakah pasien tersebut layak untuk mendapatkan eutanasi apa enggak. Sedangkan di kantor polisi, Jihun mendapatkan informasi tentang Sojong lalu bergegas meninggalkan kantor polisi. Kemudian, detektif Bu mendapatkan informasi kalau Sojong dan Pastor Yang sudah saling mengenal sejak Sojong masih kecil. Dulu nama Sojong adalah Chaeyoung. Sojong mengubah namanya pada usia 18 tahun. Ibu Sojong mengidap kanker dan meninggal saat Sojong berusia 16 tahun. Gak hanya itu, Sojong adalah tersangka kuat dalam pembunuhan ibunya. Ibu Sojong ditemukan tewas tenggelam di danau dekat rumah dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Maka karena itu Sojong dianggap sebagai pembunuhnya. Sementara itu di rumah sakit sosial, Sojong melakukan eutanasia kepada Nyonya Lee. Sojong memasukkan obat ke ventilator Nyonya Lee, yang membuat Nyonya Lee seketika itu juga kehilangan nyawanya. Tapi tiba-tiba aja Jihun muncul di sisi Sojong dan langsung memborgolnya. Pada saat yang sama, Pastor Yang mendatangi mereka, meminta Jihun agar membawa Pastor Yang juga pergi ke kantor polisi bersama dengan Sojong. Di kantor polisi, Pastor Yang menceritakan kisah tentang bagaimana ibu Sojong meninggal. Hari itu, ibu Sojong meminta agar Sojong mengikat kedua lengan ibunya di belakang punggung. Hal itu ibu Sojong lakukan agar dirinya bisa melawan dorongan untuk bundir, seperti menyalakan gas atau memotong pergelangan tangannya. Karena sebelumnya, ibu Sojong pernah melakukan hal semacam itu. Setelah mengikat tangan ibunya, Sojong pun pergi keluar rumah. Ketika itulah ibu Sojong pergi sendirian ke laut dan menenggelamkan diri di sana. Sore harinya, saat Sojong tiba di rumah, dia tidak melihat ibunya. Jadi Sojong mencari ibunya kemana-mana. Namun akhirnya, Sojong menemukan ibunya sudah mati tenggelam. Pastornya juga memberitahu detektif Bu kalau Nyonya Lee meninggal murni karena sakit, bukan karena dihabisi oleh Sojong. Di ruangan lain, Sojong diinterogasi oleh Jihun. Sementara itu, anggota Dewan Baek mendatangi Taesung. Dia mengancam Taesung agar kali ini Taesung tidak kehilangan Sojong. Pokoknya, anggota Dewan Baek ingin agar Sojong dihukum. Gak sampai di sana, Gwangchul juga mendatangi Taesung. Dan dengan kasarnya, Gwangchul menyuruh agar Taesung melepaskan Sojong. Karena menurut Gwangchul, Sojong itu spesial. Tentu saja Taesung jadi mabok kan? Dia bingung harus milih siapa. Lagian punya dua tuan sih, susah deh jadinya. Karena tidak mendapatkan pernyataan apapun dari Sojong, detektif Bu menanyakan kasus Nyonya Kwon 2 tahun lalu kepada Sojong, di mana putri Nyonya Kwon menderita penyakit terminal lalu mati dalam perawatan Sojong. Kita lalu dibawa ke kilas balik 2 tahun lalu, di mana saat itu Sojong belum melakukan ritual eutanasianya. Saat Sojong sedang bekerja di UGD, seorang perawat mengarahkan Sojong ke seorang pasien yang menderita penyakit terminal. Pasien itu adalah putri Nyonya Kwon. Dia mengalami kejang dan muntah darah. Ketika itu, Nyonya Kwon meminta agar Sojong memberikannya obat anti nyeri lalu memulangkan putrinya. Intinya, Nyonya Kwon ingin merawat putrinya di rumah aja. Namun Sojong bersikeras untuk melakukan perawatan yang sesuai dengan SOP rumah sakit, yaitu memindahkan putri Nyonya Kwon ke ruang rawat inap. Mendengar itu, Nyonya Kwon langsung berteriak meronta-ronta menolak putrinya dirawat. Tapi tetap aja putri Nyonya Kwon akhirnya dipindahkan ke ruang rawat inap.
Kemudian setelah semuanya tenang, Sojong menghampiri Nyonya Kwon yang sedang berada di ruang inap putrinya. Nyonya Kwon bertanya, apakah Sojong bisa menyembuhkan putrinya? Jika nggak bisa, apakah membiarkan putrinya hidup sesuai dengan SOP rumah sakit dapat membantu putrinya meninggal dengan tenang? Karena tidak dapat menjawab pertanyaan Nyonya Kwon, Sojong hanya bisa meminta maaf kepadanya. Sebagai tanggapan, Nyonya Kwon berkata, jika Sojong nggak bisa menyelamatkan putrinya dan hanya membiarkannya menderita, lebih baik Sojong bunuh aja putri Nyonya Kwon. Nyonya Kwon percaya kalau kematian adalah satu-satunya jalan yang tersisa untuk putrinya. Sojong yang mendengar perkataan Nyonya Kwon tentu sangat terkejut, sampai dia nggak bisa menjawab apapun lagi. Keesokan harinya, ketika Sojong kembali bekerja, rumah sakit didatangi oleh banyak wartawan. Sojong kebingungan melihat kejadian itu. Dia lalu diberitahu oleh perawat kalau telah terjadi pembunuhan di rumah sakit ini. Ternyata Nyonya Kwon telah menghabisi putrinya sendiri. Malam harinya, di UGD kedatangan 2 pasien luka bakar. Kedua pasien itu benar-benar gosong dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wajah asli mereka pun sudah nggak kelihatan. Sojong beserta rekan dokter dan seluruh perawat segera memberikan pertolongan untuk kedua pasien tersebut. Namun sayang sekali, salah satu dari pasien itu meninggal di tempat, sementara pasien yang satu lagi masih hidup. Ternyata pasien yang masih hidup itu adalah kenalan Sojong. Pria itu berteriak-teriak karena kesakitan dan meminta agar Sojong membunuhnya saja. Tapi seluruh staf medis termasuk Sojong tetap memberikan perawatan untuk luka bakar pasien tersebut. Sementara sang pasien terus-menerus meminta agar Sojong membunuhnya aja, karena pasien itu nggak bisa lagi menghadapi rasa sakit di sekujur tubuhnya. Masih dalam kilas balik 2 tahun lalu, di mana mantan pacar Daehyun yang bernama Mina mendatangi Daehyun ke rumahnya. Mina mengatakan kalau dirinya menderita penyakit terminal. Dia meminta tolong agar Daehyun menyuntikkan obat yang bisa membuatnya tidur dengan tenang untuk selamanya. Kembali ke rumah sakit. Pasien luka bakar telah diberikan obat nyeri serta ditangani dengan baik. Pasien itu pun berhasil dipindahkan ke ruang intensif. Meskipun begitu, dari pembicaraan para dokter, untuk memulihkan pasien itu secara sempurna dibutuhkan biaya yang sangat amat mahal. Namun, Sojong menyanggupi untuk membiayai pasien tersebut. Sementara itu, Daehyun mendesak agar Mina meninggalkan rumahnya. Daehyun juga menegaskan kalau dirinya nggak mau menyuntikkan obat kepada Mina, karena jika Daehyun melakukannya, itu sama saja dengan pembunuhan. Namun Mina mengatakan kalau dia sama sekali tidak akan menganggap Daehyun membunuhnya, karena ini adalah keinginannya sendiri. Kembali ke masa sekarang, di rumah sakit sosial, putri Nyonya Lee yang bernama Songyi duduk sendirian sembari bernyanyi. Ketika itu, Yena mendatanginya. Songyi bertanya, apakah ibunya sekarang udah nggak merasakan rasa sakit lagi? Yena lalu memeluk Songyi, meyakinkannya kalau sekarang ibunya udah nggak merasakan sakit lagi. Mendengar itu, Songyi pun menangis dengan sangat sedih dalam pelukan Yena. Sementara itu, salah satu perawat senior diinterogasi oleh polisi yang menanyakan tentang kasus putri Nyonya Kwon 2 tahun lalu. Perawat itu bersaksi kalau Sojong tidak mungkin terkait dengan kasus pembunuhan putri Nyonya Kwon. Perawat itu juga menceritakan kalau 2 tahun yang lalu, Sojong bahkan merawat seorang pasien luka bakar yang terus memohon kepada Sojong untuk membunuhnya. Tapi Sojong tetap bertekad menyembuhkan pasien tersebut, sampai pada akhirnya pasien itu bundir di depan Sojong. Sedangkan di penjara, Ji-hoon menemui Nyonya Kwon, menanyakan tentang pembunuhan putrinya. Nyonya Kwon mengaku kalau dirinya sendiri yang telah menghabisi putrinya, dan Sojong tidak terkait dengan pembunuhan tersebut. Di kantor polisi, Sojong mengingat kembali kejadian saat dia mengutanasia Nyonya Lee. Ketika itu, Gwang-chul datang ke rumah sakit sosial dan menemui Sojong. Dia memberikan Sojong bafron, yang langsung Sojong berikan kepada Nyonya Lee. Gak lama setelah itu, Nyonya Lee pun meninggal dunia. Kemudian, Gwang-chul pergi dari sana dengan membawa seluruh barang bukti. Terungkap juga kalau ternyata, dulu sebelum ibu Sojong menjatuhkan diri ke laut, Sojong sempat menemukan ibunya yang sedang bersiap melompat ke laut. Sojong bahkan ikutan lompat ke laut demi menyelamatkan ibunya. Namun ibunya menolak untuk diselamatkan. Ibunya mengatakan sesuatu kepada Sojong untuk terakhir kalinya, yang kita belum tahu apa itu. Sekarang Ji-hoon membawa Sojong keluar dari ruang interogasi untuk membebaskannya. Ji-hoon berkata pastor yang telah memberikan kesaksian, mengklaim dirinya lah yang telah menghabisi Nyonya Lee. Mendengar itu, Sojong bersikeras mengatakan kalau pastor yang tidak melakukan hal semacam itu. Sojong berkata kalau dia akan tetap berada di ruang interogasi sampai hasil otopsi Nyonya Lee keluar. Pada saat yang sama, Ji-hoon mendapatkan telepon dari detektif Bu, melaporkan kalau dari hasil otopsi Nyonya Lee tidak terdapat bafron. Intinya Nyonya Lee nggak mati karena bafron. Dengan begitu, pastor yang pun akan segera dibebaskan. Sebelum Sojong pergi meninggalkan kantor polisi, Ji-hoon menyuruh Sojong untuk menghentikan ritualnya itu. Tapi Sojong tetap pada pendiriannya. Dia tidak berniat untuk berhenti. Kita juga melihat kilas balik 2 tahun yang lalu, di mana Daehyun memanggil Sojong ke rumahnya. Di sana, Sojong melihat Daehyun memiliki sebotol bafron. Sojong tahu tentang kegunaan obat tersebut dan menanyakan kepada Daehyun untuk apa Daehyun memiliki obat itu. Daehyun lalu membawa Sojong menemui Mina yang telah mencoba untuk bundir.
Daehyun minta bantuan Sojong untuk memberikan buffron itu kepada Mina, karena Daehyun nggak sanggup melakukannya seorang diri. Jadi malam itu, Sojong mengintonasi Mina di dalam mobil. Itulah kali pertama mereka melakukan hal ini. Kembali ke masa sekarang. Di malam hari saat Sojong sedang praktek, perawat UGD memberitahu Sojong kalau saudara kembar Yena yang bernama Gonsu lagi dirawat di rumah sakit tersebut. Karena itulah Sojong menemuinya. Gonsu menceritakan kepada Sojong kalau dirinya mengidap penyakit terminal dan waktu hidupnya hanya tinggal 3 bulan lagi. Namun Yena tidak tahu tentang hal ini. Gonsu juga mengaku telah tidak sengaja mengetahui tentang kerjaan Yena bersama Sojong. Tapi Gonsu nggak menyalahkan mereka, karena Gonsu mengerti prinsip kerja mereka. Maka karena itulah Gonsu mendatangi rumah sakit tempat Sojong bekerja, agar Sojong juga bisa memberikan Gonsu euthanasia. Tentu saja Sojong terkejut dengan permintaan Gonsu. Keesokan paginya, Gonsu kembali menemui Sojong. Ia memohon kepada Sojong untuk menyetujui permintaan eutanasianya. Tapi Sojong berkata kalau Yena harus mengetahui dan harus menyetujui hal ini. Barulah Sojong akan melakukannya. Namun saat Sojong hendak pergi dari sana, Gonsu tiba-tiba jatuh ambruk karena penyakitnya kambuh. Siang harinya, Sojong menemui Yena di rumah sakit sosial, mengatakan kebenaran tentang Gonsu serta permintaan eutanasianya. Mendengar itu, Yena sangat terkejut dan terpukul. Intinya, Yena nggak mengizinkan Gonsu untuk dieuthanasia. Nah, giliran kalau keluarga sendiri yang minta dieuthanasia nggak dikasih kan? Setelah berbicara dengan Yena, Sojong menemui Pastor Yang, meminta maaf atas kejadian kemarin, yang membuat Pastor Yang sampai harus terlibat drama di kantor polisi. Sojong lalu meminta izin kepada Pastor Yang untuk dapat merawat Songyi, sampai Songyi mendapatkan tempat tinggal yang layak. Namun Pastor Yang menegur Sojong karena eutanasi yang dilakukannya. Pastor Yang mencoba memperingatkan Sojong kalau masalah mati hidup itu di tangan Tuhan. Tapi Sojong kembali menyebutkan kalau yang dilakukannya bukanlah kejahatan. Sementara itu di kantor polisi, tim Ji-hoon mendapatkan informasi tentang penyelundupan narkoba yang akan tiba di lokasi tertentu. Namun detektif Bu mengatakan kalau Taesung melarang tim mereka untuk pergi, mengklaim informasi itu adalah informasi palsu. Mendengar itu, Ji-hoon tetap bertekad untuk pergi ke lokasi tersebut. Di rumah sakit sosial, Sojong bertemu dengan Daehyun yang sedang bersama dengan Songyi. Sojong lalu mengajak Songyi untuk dapat tinggal sementara bersama Sojong serta kedua ponakannya. Sojong juga memberitahu Daehyun tentang masalah Gonsu serta Yena. Kemudian, Yena menemui Gonsu yang sedang bersiap untuk dipulangkan. Yena mengatakan kalau dirinya sedang mencari tempat perawatan yang terbaik untuk Gonsu. Tapi Gonsu ingin agar Yena menghentikan perawatannya, karena Gonsu udah capek dengan semua ini. Mendengar itu, Yena menjadi marah. Dia tidak ingin Gonsu menyerah sekarang, lalu pergi meninggalkan Gonsu. Malam harinya, Gonsu mendatangi Yena di rumahnya. Gonsu memeluk Yena dan mereka berdua pun berbaikan kembali. Yena meminta maaf karena telah marah kepada Gonsu tadi di rumah sakit. Namun Gonsu memaklumi semua tindakan Yena. Gonsu berharap mulai sekarang Yena bisa melakukan semua hal yang disukainya dan meneruskan hidupnya. Yena lalu bertanya, apakah Gonsu sungguh-sungguh memutuskan untuk melakukan euthanasia? Gonsu menatap mata saudarinya itu, dan dengan mantap meyakinkan Yena kalau Gonsu sangat menginginkan hal tersebut. Sementara itu, tim Ji-hoon sudah tiba di TKP dan mereka berjaga-jaga di sana. Gak lama kemudian, tim melihat ada beberapa pria mendatangi tempat itu, dan salah satunya memakai wig warna kuning menyala. Para pria itu kemudian mulai melakukan transaksi. Ketika itulah Ji-hoon serta timnya menghadapi orang-orang itu untuk menangkap mereka. Tapi masalahnya, Ji-hoon dan timnya kalah jumlah dengan orang-orang di sana. Meski begitu, perkelahian pun tetap terjadi. Dan pada akhirnya, pria berwig kuning kabur dari sana. Dan melihat pria itu kabur, tim Ji-hoon segera mengejarnya. Kejar-kejaran dengan mobil pun terjadi di antara mereka. Namun di tengah-tengah pengejaran itu, tim Ji-hoon kehilangan pria berwig kuning. Sementara di rumah sakit, Yena menemui Sojong, mengatakan kalau ada klien baru yang meminta euthanasia. Sojong mengatakan kalau sekarang mereka sedang kehabisan obat. Yena memberitahu Sojong kalau klien ini adalah saudara kembarnya, yang sangat putus asa menginginkan euthanasia ini. Mendengar perkataan Yena, Sojong menyadari betapa sulitnya Yena menerima permintaan Gonsu itu. Sojong lalu menceritakan tentang bagaimana ibunya meninggal, dan bagaimana Sojong harus merelakan ibunya untuk pergi selamanya. Awalnya Sojong mengira kalau ibunya adalah orang yang egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri untuk mati. Namun setelah ibunya udah nggak ada, Sojong melihat di lemari pakaiannya ada 2 kotak besar yang telah ibu Sojong tinggalkan untuk Sojong. Itu adalah stocking dan pembalut wanita, yang mengartikan kalau ibunya selama ini sangat memikirkan Sojong. Dia tetap bertahan hidup sampai Sojong dewasa, agar pada akhirnya siap meninggalkan Sojong. Ibu Sojong meninggalkan surat yang tertulis, "Maafkan ibu, ibu mencintaimu." Sojong memberitahu Yena, mungkin saja selama ini Gonsu bertahan menghadapi penyakitnya karena Gonsu khawatir meninggalkan Yena sendirian. Seharusnya kita sebagai keluarga tidak membuat mereka mengkhawatirkan kita. Yena pun setuju dengan perkataan Sojong. Sedangkan Ji-hoon, dia dan tim polisi berada di sebuah danau, di mana tim penyelam sedang mengeluarkan sebuah mobil yang tenggelam di dasar danau tersebut.
Kemudian Ji-Hyun serta detektif Bu pergi menemui dokter forensik yang menjelaskan kepada mereka tentang kematian Si-Hyun. Jadi mobil hitam yang ditemukan kemarin itu adalah mobil di mana Si-Hyun didor-dor oleh Gwang Chul. Di tempat lain, Gwang Chul menemui seorang CEO kaya raya yang sedang sekarat. CEO itu didampingi oleh kuasa hukumnya. Dari percakapan antara Gwang Chul dan CEO, kita mengetahui kalau CEO itu bersedia memberikan apapun untuk Gwang Chul asal dirinya bisa mati tanpa rasa sakit. Sementara itu, Sojong dan Yena menemui Gonsu. Sojong menjelaskan kepada Gonsu kalau sekarang obat eutanasianya sedang habis. Jadi Sojong nggak bisa tahu juga kapan ritual itu akan dapat dilakukan. Gonsu tentu memahami situasinya. Dia berniat untuk bepergian bersama Yena sementara menunggu obat itu. Dan tanpa menunggu, Sojong segera mempersiapkan semua perobatan dan sebagainya agar kedua saudara itu bisa berpergian. Sedangkan Daehyun, dia mengajak Songyi jalan-jalan. Songyi berkata kalau dia ingin mendatangi tempat di mana gerobak jualan milik ibunya disimpan. Ketika sudah sampai di tempat tersebut, Songyi mengeluarkan sebuah keranjang dan langsung tiduran di atas keranjang itu. Songyi mengingat ketika dulu dia menemani ibunya berjualan. Songyi tidur di keranjang tersebut. Daehyun sangat terharu dengan apa yang dilihatnya. Dia menyarankan Songyi agar membawa selimut yang ada di dalam keranjang itu. Namun ketika Daehyun serta Songyi hendak pergi dari tempat itu, Daehyun tiba-tiba didatangi oleh pria berwig kuning dan antek-anteknya. Maka karena itu, Daehyun segera membawa Songyi pergi dari sana. Dia memasukkan Songyi ke dalam taksi dan meminta agar sopir taksi membawa Songyi ke rumah Sojong. Pria berwig kuning langsung menangkap Daehyun lalu membawanya ke hadapan Gwang Chul. Gwang Chul menyuruh agar Daehyun membawa Sojong ke hadapannya karena Gwang Chul memerlukan Sojong untuk melakukan eutanasia. Tapi alih-alih melibatkan Sojong, Daehyun menawarkan dirinya sendiri kepada Gwang Chul. Daehyun meyakinkan Gwang Chul kalau praktek eutanasia ini pertama kali dilakukan oleh dirinya. Jadi Gwang Chul nggak perlu memanggil Sojong. Namun Daehyun meminta agar Gwang Chul membantu membereskan para polisi agar Daehyun tetap aman. Di tempat lain, Yena serta Gonsu pergi ke laut bersama. Di sana, Gonsu menyatakan kalau dirinya ingin bertemu dengan ayah mereka. Gonsu bertekad untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Jadi dulu sewaktu mereka masih kecil, ayah mereka sering melakukan KDRT kepada ibu mereka. Sampai akhirnya ibu mereka meninggal. Sekarang, Gonsu ingin agar Yena menemaninya menemui ayah mereka. Malam itu, Gwang Chul membawa Daehyun menemui CEO kaya. Gwang Chul memperkenalkan Daehyun kepada sang CEO. Meyakinkannya kalau Daehyun akan membuat CEO mati tanpa rasa sakit. CEO segera setuju. Dia juga menyuruh pengacaranya untuk segera menyiapkan dokumen pemindahan properti dari CEO kepada Gwang Chul. Tapi jika pengacara melihat CEO mati dalam penderitaan, maka Gwang Chul tidak akan mendapatkan apapun. Sedangkan Ji-Hyun, dia mendatangi rumah Sojong, menginfokan kalau tubuh Si-Hyun sudah ditemukan. Ji-Hyun meminta Sojong untuk memberitahu pelakunya, tapi Sojong tetap diam. Ji-Hyun memperingatkan Sojong kalau pelakunya bisa saja menargetkan Sojong serta keponakannya, dan itu sangat berbahaya. Keesokan harinya, Yena serta Gonsu mendatangi ayah mereka di panti jompo. Ayah mereka masih aja nggak berubah, makin tua makin jadi. Namun Gonsu tidak ingin membuang waktu. Dia menyatakan kalau dirinya sedang sekarat dan hidupnya tidak akan lebih dari sebulan lagi. Sebagai permintaan terakhir, Gonsu menuntut ayahnya untuk meminta maaf kepada Yena. Gonsu ingin agar Yena menyudahi rasa marahnya kepada ayahnya, supaya Yena bisa hidup damai di masa depan. Namun, mendengar perkataan Gonsu, ayahnya sangat marah. Dia bahkan hendak memukul mereka lagi. Tapi kali ini, Gonsu menghentikannya. Emang akan selalu ada ya orang tua macam gini? Ampun deh. Sementara itu, Sojong menelepon Daehyun, menanyakan apakah mereka bisa memperoleh obat untuk Gonsu, karena Gonsu sudah dalam keadaan sakit banget. Daehyun menjanjikan kalau mereka akan segera mendapatkan obatnya. Sojong yang mendengar itu jadi bertanya-tanya apakah Daehyun membantu Gwang Chul. Namun Daehyun menutup-nutupi hal tentang CEO kaya dari Sojong, mengatakan kalau dirinya tidak terlibat dengan Gwang Chul. Kita kemudian melihat bahwa Han Tae-sung masuk ke dalam ruang penyimpanan bukti kasus. Dia diam-diam mengambil narkoba yang kemarin itu disita oleh tim Ji-Hyun. Sayangnya, CCTV di ruangan itu tidak merekam dengan jelas, karena bahwa Han Tae-sung menaruh tas besar di depannya. Jadi tas besar itu menghalangi CCTV. Sedangkan Yena, dia membuat pesta perpisahan untuk Gonsu, mengumpulkan semua teman-teman, menghias tempat dan menyiapkan makanan. Sojong serta Daehyun juga ada di sana. Dia tahu pesta ini sangat bermakna bagi Yena serta Gonsu, bahkan semua orang yang hadir. Lalu di tengah-tengah acara, tiba-tiba ayah Yena serta Gonsu mendatangi kedua saudara itu. Ayah mereka berkata kalau dia harus mengatakan sesuatu. Kali ini dengan tulus, sang ayah meminta maaf kepada kedua anaknya. Setelah mendengar permintaan maaf itu, ketiganya pun menangis bersama. Tapi ternyata ada plot twist dong.
Setelah maaf-maafan, Yena mengantar ayahnya pergi. Saat itu, Yena memberikan sejumlah uang yang banyak kepada ayahnya. Ternyata, ayahnya datang dan meminta maaf tuh dibayar sama Yena. Yena berbuat begini agar Gonsu merasa tenang pergi dari dunia ini. Wah gila, gendeng banget gak sih ini ayah? Malam itu, Daehyun serta Gwangchul kembali menemui CEO kaya, di mana mereka beraksi untuk mengeuthanasia CEO itu. Sementara itu di kantor polisi, tim Ji-hoon kebingungan karena obat yang mereka sita pada banyak yang hilang. Detektif Bu yakin kalau ada orang dalam yang telah mencuri obat itu. Kembali ke Daehyun, dia segera melakukan ritual itu, menyuntikkan Bafron kepada CEO kaya, dan gak beberapa lama, CEO kaya pun mati. Pengacara CEO itu mendampingi dan melihat seluruh prosesnya. Karena sang CEO sekarang sudah pergi tanpa rasa sakit, pengacara segera memberikan surat pemindahan properti kepada Gwangchul. Di acara perpisahan, Gonsu memulai pidato perpisahannya. Kemudian dia bernyanyi untuk terakhir kalinya di hadapan semua orang. Meskipun dia mengalami kesulitan saat bernyanyi, Gonsu tetap bernyanyi dengan sekuat tenaga yang tersisa. Gonsu pun meminta Yena untuk menemaninya bernyanyi bersama. Kedua saudara itu bernyanyi bersama dengan harmoni yang luar biasa. Mereka saling menatap dengan penuh rasa kasih sayang. Tepat di saat itu, Daehyun kembali ke acara perpisahan Gonsu, sembari membawa Bafron yang sudah dia dapatkan dari Gwangchul. Setelah acara perpisahan selesai, ritual pun dilakukan. Gonsu segera meninggalkan dunia ini di dalam pelukan Yena. Yena menangis sejadi-jadinya sembari memeluk saudaranya itu untuk terakhir kalinya. Kita lalu melihat ketika Gonsu membuat video rekaman sebagai pesan terakhir untuk Yena. Dia mengatakan kalau dia senang bisa lahir di waktu yang sama dengan Yena. Secara mereka kembar. Gonsu meminta maaf kepada Yena karena dari kecil Gonsu memang sudah sakit-sakitan dan gak banyak hal yang bisa dia lakukan untuk Yena. Gonsu mengatakan kalau Yena adalah segalanya untuknya. Gonsu meminta agar Yena menjalani hidupnya dengan percaya diri dan bahagia. Gonsu berjanji akan menjaga Yena dari atas bersama dengan ibu mereka. Terakhir, Gonsu berterima kasih untuk segalanya kepada separuh dari dirinya itu. Setelah Gonsu pergi meninggalkan dunia ini, Sojong memanggil ambulans ke TKP. Ji-hoon juga muncul di sana dan kembali mencurigai Sojong. Tapi Sojong mengatakan kalau Gonsu meninggal secara alami. Kemudian Sojong kembali ke rumah sakit dengan panik karena Daehyun mengalami kecelakaan yang cukup parah. Sojong segera mengkonfrontasi Gwangchul yang juga berada di rumah sakit. Karena Sojong yakin kalau Gwangchul lah yang menyebabkan Daehyun seperti itu. Dengan marah, Sojong mengancam Gwangchul. Jika Gwangchul berani sekali lagi ngutak-ngatik orang-orang di dekat Sojong, Sojong tidak akan tinggal diam. Tapi Gwangchul tidak peduli dengan ancaman Sojong. Keesokan harinya di kantor polisi, Ji-hoon beserta timnya masih mencurigai kematian Gonsu. Mereka pun mengambil rekaman CCTV dari pesta perpisahan Gonsu kemarin. Sedangkan di rumah sakit, Daehyun akhirnya siuman. Sojong langsung meminta maaf kepada Daehyun atas kejadian yang menimpanya. Daehyun mengatakan kalau ini semua bukanlah salah Sojong, karena kan mereka memulai semua ini barengan. Tapi Daehyun menyatakan agar mereka berhenti di sini untuk selamanya. Di kantor polisi, Ji-hoon serta timnya membahas tentang Daehyun, yang kemarin malam pergi ke sebuah gedung di Gangnam. Tim lalu mengetahui kalau pemilik gedung itu adalah seorang CEO kaya, yang mengidap penyakit terminal, dan juga meninggal di hari yang sama dengan Gonsu. Tim langsung berpikir bahwa Daehyun ke gedung Gangnam untuk melakukan eutanasia kepada si CEO kaya itu. Pada saat yang sama, tim juga mendapatkan laporan tentang kecelakaan Daehyun. Di rumah sakit, Sojong serta Yena menemui seorang pria parubaya bernama Papak. Dia ke rumah sakit karena istrinya overdosis obat tidur. Setelah kondisi istrinya membaik, Papak meminta kepada Sojong untuk diutanasia. Yena lalu menjelaskan kepada Sojong kalau Papak sebenarnya adalah klien mereka. Papak menderita penyakit terminal demensia dan halusinasi yang sangat parah. Kemudian, Daehyun meminta kepada Yena untuk dipindahkan ke rumah sakit Pastor Yang, karena Daehyun lebih merasa aman dirawat di rumah sakit sosial tersebut. Saat berada di rumah sakit sosial, Ji-hoon mendatangi Daehyun untuk menginterogasinya, menanyakan Daehyun menemui siapa di gedung Gangnam. Tentu saja, Daehyun berbohong sebisanya tentang apa yang dilakukannya kemarin malam. Setelah interogasi itu, Pastor Yang mendatangi Daehyun. Pastor Yang langsung mengetahui kalau Daehyun serta Sojong bekerja sama untuk ritual itu. Daehyun tidak menyangkalnya. Dia bahkan berniat untuk berhenti melakukan hal itu. Pastor Yang lalu meminta Daehyun menasihati Sojong agar Sojong juga berhenti melakukan hal tersebut. Sedangkan Ji-hoon, karena informasi yang didapatkan sebelumnya, Ji-hoon akhirnya mendatangi Gwangchul. Ji-hoon menanyakan alibi Gwangchul pada hari CEO kaya meninggal. Gwangchul menyebutkan kalau pada hari itu dia pergi berkencan dengan seorang model. Ji-hoon lalu bertanya apakah Gwangchul mengenal Daehyun dan anggota Dewan Baek. Gwangchul menjawab dia mengenal anggota Dewan Baek karena mereka memang berada di gereja yang sama. Ji-hoon lalu bertanya lagi, apakah Gwangchul mengenal Taesung? Gwangchul menjawab kalau anggota Dewan Baek pernah memperkenalkan mereka. Di rumah sakit, Sojong diberitahu oleh Yena kalau keponakannya Papak ingin menemui Sojong. Maka karena itu, Sojong segera menemui keponakan Papak. Dan ternyata keponakan Papak adalah pengacaranya CEO kaya.
Keponakan Papak memohon kepada Sojong untuk menyutanasia pamannya, mengklaim kalau pamannya udah sakit-sakitan. Tapi sepertinya Sojong belum sepenuhnya menyetujui hal tersebut. Malam itu di kantor polisi, Taesung memanggil Ji-hun menghadapnya untuk memperingatkan Ji-hun agar lain kali kalau mau bertindak, Ji-hun harus melaporkan dulu semuanya kepada Taesung. Karena nggak mau ribet, Ji-hun hanya mengiyakan saja perintah dari Taesung. Sementara itu di rumah Papak, si pengacara Seo Kaya yang adalah keponakan Papak memperlakukan istri Papak dengan kasar. Bahkan dia mencekoki tantenya dengan obat tidur. Untung aja kali ini Papak tidak sengaja melihat kelakuan biadab keponakannya itu. Tapi Papak juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan kondisinya yang rentan. Maka karena itu Papak hanya menyuruh keponakannya untuk pergi. Setelah pengacara gila itu pergi, Papak bertanya-tanya kepada istrinya, kenapa kok selama ini istrinya nggak pernah menceritakan hal ini kepada Papak? Istrinya hanya mengatakan kalau dia ingin mati aja bersama Papak. Intinya, sang istri juga nggak pengen hidup jika Papak mati. Keesokan harinya, istri Papak serta pengacara gila kembali menemui Sojong. Sang istri meminta agar Sojong memberikan eutanasia kepada suaminya. Tapi Sojong berkata kalau dia belum bisa memutuskan sekarang. Apalagi Sojong juga kehabisan obat. Mendengar itu, pengacara gila bertanya, "Oh, kamu butuh Bafron ya? Saya kenal salah satu klien yang menggunakan obat tersebut. Saya akan mengusahakan untuk mendapatkannya demi paman saya." Tentu saja, klien yang pengacara itu maksud adalah Gwangchul. Tapi Sojong kan nggak tahu. Dan sepertinya si pengacara ingin pamannya cepat mati untuk mengambil harta si paman. Sedangkan Daehyun, dia tiba-tiba memanggil Ibu Wumi untuk menemuinya. Daehyun mengatakan kalau dirinya akan mengikuti arahan Ibu Wumi. Daehyun menyebutkan kalau Gwangchul ingin menghabisinya. Jadi Daehyun bersedia untuk membantu penyelidikan. Kemudian Daehyun menemui Sojong, menanyakan apakah Sojong akan melakukan eutanasia kepada Papak. Sojong membenarkan hal tersebut. Mendengar itu, Daehyun mengatakan kalau kali ini dirinya akan ikut bersama Sojong untuk mengeutanasia Papak. Di kantor polisi, Ibu Wumi menemui tim Ji-hun, memberitahu mereka kalau Daehyun setuju membantu para detektif. Daehyun bersedia menggunakan alat penyadap dan kamera. Asal saja tim Ji-hun tidak menangkap Daehyun atas perdagangan narkoboy. Detektif Bu pun setuju. Sore itu, Sojong mendatangi rumah Papak untuk bersiap melakukan proses eutanasia. Gak beberapa lama kemudian, Daehyun juga mendatangi rumah Papak. Daehyun sudah memakai seluruh perlengkapan alat penyadap dan kamera tersembunyi. Sementara para detektif menyaksikan semuanya itu dari kejauhan, begitu juga dengan anggota Dewan Baek serta Taesung. Mereka juga menonton rekaman tersebut. Sojong lalu membuka pintu rumah Papak dan Daehyun pun masuk ke dalam. Saat sedang mempersiapkan semuanya, Sojong bertanya apakah Daehyun sudah membawa obatnya. Daehyun menjawab kalau seseorang yang akan membawanya kepada mereka. Pada waktu yang sama, Daehyun tiba-tiba menjadi tegang saat seseorang meneleponnya. Daehyun mengangkat telepon itu, lalu setelah selesai berbicara, Daehyun membuka bajunya, memperlihatkan kepada Sojong kalau Daehyun dipasangi alat perekam dan penyadap. Tentu saja Sojong terkejut melihat semuanya itu. Kita lalu dibawa ke kilas balik. Ketika di rumah sakit sosial, Ji-hun sempat meyakinkan Daehyun untuk bekerja sama dengan polisi. Daehyun setuju dengan syarat kalau dirinya yang akan menanggung semua kasus eutanasia. Intinya, Daehyun merelakan dirinya menggantikan Sojong. Daehyun juga meminta Ji-hun untuk fokus menangkap Gwangchul saja. Daehyun kemudian meyakinkan Gwangchul untuk mengantarkan obat ke rumah Papak secara langsung. Gwangchul setuju, dan sebenarnya dia sudah berada di depan pintu rumah Papak. Tapi Taesung memberitahu Gwangchul tentang rencana penyamaran Daehyun. Jadi Gwangchul menelepon Daehyun memberitahunya kalau dirinya sudah tahu tentang rencana Daehyun. Saat ini, Daehyun mengungkapkan kebenaran pelacak dan kamera tersembunyi kepada Sojong. Daehyun menyampaikan rasa maafnya. Sojong terkejut, tapi dia segera membuat rencana agar kunjungannya terlihat seperti konsultasi umum antara pasien dengan dokter. Sojong mengajak Papak serta istrinya bekerja sama, dan mereka mengikuti arahan Sojong. Gak beberapa lama kemudian, para detektif yang sudah menyadari Daehyun telah mengungkapkan penyamarannya, segera menyerbu masuk ke rumah Papak. Namun Sojong mengatakan kalau dia berada di sana untuk urusan konsultasi aja. Papak pun membenarkan pernyataan Sojong, maka karena itu, polisi tidak punya alasan untuk menangkapnya. Kemudian di kantor polisi, detektif Bu menjadi sangat marah kepada Daehyun. Gimana kan gitu? Orang Daehyun yang ngajak kerja sama, tapi Daehyun juga yang beberin semuanya. Ji-hun lalu memberitahu semua orang kalau sebenarnya dari awal dirinya dan Daehyun memang sudah merencanakan ini semua. Mendengar itu, Ibu Wumi sebagai pengacara Daehyun menjadi sangat marah kepada Daehyun. Dia merasa telah dibohongi oleh Daehyun. Ibu Wumi menegaskan kalau dirinya berhenti menjadi pengacara Daehyun. Setelah semua sudah tenang, Daehyun berbicara berdua dengan Ji-hun. Daehyun meminta kesempatan terakhir kepada Ji-hun agar Ji-hun melepaskan Daehyun, supaya Daehyun bisa menjadi umpan untuk menangkap Gwangchul. Di tempat lain, Pak Min Song yang adalah keponakan Papak meminta Gwangchul agar Gwangchul menghabisi pamannya secepat mungkin.
Guangchul setuju untuk melakukannya, asal Min-song memberikannya imbalan setengah dari warisan yang akan diterima Min-song. Keesokan harinya, Daehyun sudah dibebaskan. Ji-Hyun setuju untuk memberikan Daehyun kesempatan, tapi Daehyun harus memakai monitor pergelangan kaki. Kemudian Daehyun menemui Sojong untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Sojong menyatakan rasa kecewanya. Dia nggak pengen menemui Daehyun ataupun berbicara dengan Daehyun untuk sementara waktu. Sore itu, Sojong tiba-tiba mendapatkan kiriman dokumen. Itu adalah foto dirinya yang hanya menggunakan pakaian dalam. Tentu saja Sojong terkejut dengan foto tersebut. Kita tahu lah ya siapa pengirimnya. Guangchul lalu menelpon Sojong untuk mengajaknya bekerja sama, tapi Sojong menolaknya. Sore harinya, Humi memanggil Jeon ke sebuah tos serba. Di sana, Humi menunjukkan video ketika Sojong akan memberikan buffron kepada Ji-Hoon. Ini adalah rekaman video saat Ji-Hoon masih menyamar menjadi Hyunwoo. Humi mengancam akan menyebarkan video itu jika Jeon tidak menarik laporannya di sekolah. Jadi Jeon sempat mengadukan Humi kepada guru di sekolah karena Humi membuli Jeon. Tapi Jeon mengingatkan Humi kalau video itu juga akan membuat ibu Humi mendapat masalah. Karena merasa kalah, Humi langsung mengamuk dengan merusak beberapa barang di toko tersebut. Tentu saja pemilik toko marah dengan tingkah Humi. Tapi tiba-tiba Guangchul muncul di sana. Dia menawarkan diri untuk membayar kerusakan yang telah Humi sebabkan. Guangchul mengatakan kepada Jeon kalau dia adalah teman pria Sojong. Setelah kejadian itu, Jeon menelepon Sojong dan menceritakan kejadiannya. Guangchul yang masih berada di dekat Jeon segera mengambil ponsel Jeon dan berbicara dengan Sojong. Sekali lagi, Guangchul meminta agar Sojong segera melakukan euthanasia kepada Papa. Karena Sojong khawatir dengan anak-anak, Sojong akhirnya setuju untuk melakukan apa yang diinginkan Guangchul. Sojong juga menyuruh Guangchul untuk datang bersama ke rumah Papa. Namun ketika Sojong tiba di rumah Papa, dia terkejut karena mengetahui kalau dirinya harus membantu istri Papa untuk mati juga. Sojong jelas menolak permintaan Guangchul itu, karena istri Papa kan masih sehat. Untuk meredakan keributan, istri Papa meminta Sojong untuk mengurus suaminya saja. Malam itu, pasangan suami istri tersebut akhirnya berpamitan. Istri Papak berjanji akan hidup dengan baik, dan perpisahan itu diakhiri dengan Papak meminum segelas champagne yang diberikan Sojong untuknya. Setelah Papak meninggal dalam pelukan istrinya, istri Papak tiba-tiba berlari ke tepi atap dan langsung terjun melompat bundir dong. Melihat hal ini, Guangchul, Sojong, serta Min-song langsung paniklah. Guangchul segera telepon Taesung memberitahunya tentang semua yang terjadi. Dengan segera, rumah Papak dipenuhi oleh polisi. Taesung pun berada di sana untuk mengatasi situasi. Sedangkan Sojong, dia sekarang sudah berada di rumah sakit. Sojong masih terpukul dengan kejadian yang baru saja terjadi di hadapannya. Ji-Hoon pun tiba di rumah Papak. Dia menerima laporan dari polisi kalau memang sepertinya istrinya Papak bundir, karena dia melompat menggunakan sepatu dan juga ada surat bundirnya. Tapi Ji-Hoon terkejut melihat Taesung sudah ada di TKP terlebih dahulu. Taesung dengan tenang mengaku kalau Min-song adalah kenangannya. Beberapa waktu kemudian, Min-song mendatangi ruang mayat untuk mengkonfirmasi tubuh paman serta bibinya. Tapi Min-song terkejut ketika ia melihat tubuh bibinya, karena sepertinya itu bukanlah tubuh bibinya. Sedangkan di rumah sakit, rekan Sojong membawa Sojong menemui pasien baru di bangsalnya yang tidak sadarkan diri akibat cedera terjatuh saat bekerja. Setelah Sojong mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa pasien yang ada di hadapannya sekarang tak lain adalah istri Papa bernama Myung. Tapi rekan Sojong mengatakan kalau pasien itu bernama Jin Kyung, dan Jin Kyung adalah seorang pekerja pembersih yang nggak sengaja jatuh dari atap. Setelah memeriksa tubuh bibinya, Min-song segera menelepon Guangchul, mengatakan kalau itu bukanlah tubuh bibinya. Plot twist apaankah ini? Keesokan harinya, Ji-Hoon bertemu dengan ayah Suyong. Masih ingat nggak sahabat tonton? Suyong adalah remaja yang sakit parah itu loh. Rupanya nenek Suyong curiga dengan kematian Suyong dan melaporkan hal ini kepada polisi. Ji-Hoon langsung menanyakan apakah ayah Suyong mengenal Sojong. Karena Sojong adalah tersangka yang melakukan euthanasia kepada pasien terminal. Ketika ayah Suyong menyadari kalau Sojong dalam masalah, ia akhirnya menyerahkan diri sebagai ganti Sojong. Ayah Suyong menceritakan kepada Ji-Hoon betapa menderitanya Suyong dan betapa tenangnya kematiannya. Intinya ayah Suyong tuh sangat membela Sojong. Meskipun Ji-Hoon mengatakan kepadanya kalau apa yang dilakukan Sojong adalah sebuah kejahatan. Tapi bagi ayah Suyong, itu adalah sebuah berkah untuk mengurangi penderitaan almarhum putranya. Jadi ayah Suyong bersedia menggantikan posisi Sojong untuk masuk penjara. Di rumah sakit ketika Myung siuman, Sojong menghampirinya. Sojong bercerita tentang kematian ibunya dan bagaimana dirinya masih ragu apakah ia telah melakukan hal yang benar dengan menolong ibunya untuk bundir dulu itu. Pemikiran itulah yang membuat Sojong tidak mau mengabulkan keinginan Myung untuk mati. Myung kemudian meminta agar Sojong membantunya untuk menulis ulang surat wasiatnya, lalu kembali meminta Sojong mengakhiri hidup Myung. Ketika Sojong keluar dari bangsal, Ji-Hoon sudah menunggunya. Ji-Hoon mengatakan bagaimana ayah Suyong bersedia untuk menggantikan Sojong. Karena itulah Ji-Hoon meminta Sojong untuk menyerahkan diri.
Sojong pun tertegun, tapi dia meminta agar Ji-hun memberinya waktu. Sedangkan Dae-hyun, dia menelepon Gwang-chul memberitahunya bahwa ada klien baru yang bersedia membayar lebih dari papak untuk euthanasia. Gwang-chul lalu memberinya alamat agar Dae-hyun bisa ke sana untuk mengambil bafron. Begitu juga dengan Sojong, dia menelepon Gwang-chul memberitahunya tentang kondisi Myung dan meminta obat. Gwang-chul bersedia memberikannya. Namun di belakang Sojong, Gwang-chul menghubungi Min Song, memberitahunya tentang kondisi bibinya. Ketika Dae-hyun tiba di alamat yang diberikan oleh Gwang-chul, dia segera disergap oleh anak buah Gwang-chul. Sedangkan Sojong, dia akhirnya bertemu dengan Gwang-chul, mengatakan bahwa sekarang mereka harus bekerja sama. Gwang-chul pun menyambut ajakan Sojong dengan memeluknya. Sementara itu, Min Song pergi ke rumah sakit dan meletakkan bantal di atas wajah bibinya. Setelah resmi bekerja sama dengan Gwang-chul, Sojong bertanya apakah Gwang-chul ingin melihat bagaimana Sojong melakukan euthanasia. Gwang-chul lalu memberikan sebotol bafron kepada Sojong, dan Sojong segera menyuntikkan bafron itu kepada dirinya sendiri. Hal ini membuat Sojong hampir tidak sadarkan diri. Gwang-chul otomatis jadi panik, tapi Sojong menggunakan kesempatan itu untuk mengarahkan pistol ke arah Gwang-chul. Sementara itu, Dae-hyun digebukin habis-habisan oleh para antek-antek Gwang-chul. Tapi di tengah-tengah itu, para antek Gwang-chul menemukan Dae-hyun menggunakan gelang kaki. Seketika itu juga polisi menyergap para antek Gwang-chul. Di rumah sakit, ketika Min Song mencoba untuk menghabisi bibinya, tiba-tiba dia segera ditangkap di tempat. Jadi yang ada di ranjang rumah sakit bukanlah bibi Min Song, melainkan salah satu rekan Ji-hun yang menyamar menjadi bibi Min Song. Kembali ke Sojong. Ji-hun tiba-tiba mendatangi kantor Gwang-chul dan mendapati Gwang-chul memegang senjata beserta Sojong yang sudah terkapar di sebelahnya. Ketika Gwang-chul melihat Ji-hun, dia mengarahkan senjatanya kepada Ji-hun. Namun Ji-hun segera mendor-dor Gwang-chul di tempat. Jadi sebelumnya saat Myung meminta Sojong menghabisinya, Sojong kembali menolak permintaan Myung. Sojong meminta Myung untuk tetap hidup seperti yang diinginkan Papa. Meskipun berat hati, Myung pun akhirnya setuju untuk tetap hidup. Setelah itu Sojong bertemu dengan Ji-hun. Sojong meminta Ji-hun memberikannya waktu. Sojong lalu menceritakan kisah tentang Myung. Sojong meminta agar tim Ji-hun melindungi Myung, karena sepertinya keponakan Myung akan datang untuk menghabisi Myung. Ji-hun setuju untuk membantu Sojong, asalkan Sojong membantu Ji-hun menangkap bahasa Gwang-chul saat Gwang-chul bertransaksi bafron. Maka karena itulah Sojong menelepon Gwang-chul meminta bafron darinya. Begitulah semuanya ini terjadi. Keesokan harinya, seluruh tim polisi dan tim forensik sibuk dengan ketiga kejadian ini. Sementara itu, Ji-hun menginterogasi bawahan Taesung yang kemarin itu mencuri obat dari ruang bukti kasus. Awalnya dia tidak mengaku, tapi Ji-hun membawa saksi yang adalah antek Gwang-chul. Jadi mau nggak mau, orang itu pun akhirnya mengaku. Berkat pengakuannya, Ji-hun pun segera menerobos ruangan Taesung dan menangkapnya dengan sangat terhormat. Dan Min Song, dia diinterogasi atas perbuatannya, tapi dia menolak untuk memberikan komentar apapun. Intinya dia memakai haknya untuk diamilah gitu, padahal udah ketangkep basah loh. Sedangkan Sojong, sekarang dia dirawat di rumah sakit akibat bafron kemarin malam kan. Jaeon menemani Sojong. Saat itu Sojong mengatakan kepada Jaeon kalau Sojong harus menjalani penyelidikan. Jaeon tentu bingung dengan ada apa dengan bibinya itu. Ketika itulah Sojong menceritakan semua yang telah dia lakukan kepada Jaeon. Sojong meminta maaf kepada Jaeon, karena kalau Sojong sampai harus dipenjara akibat ini, Jaeon pasti akan menerima cibiran dari netizen. Dan Jaeon masih harus merawat adiknya serta Songyi. Namun Jaeon meyakinkan Sojong kalau dirinya nggak akan terpengaruh oleh cibiran orang. Jaeon percaya kalau apa yang Sojong lakukan bukanlah kejahatan. Di kantor polisi, para detektif mendapatkan banyak rekaman. Rekaman itu berisi tentang para klien Sojong yang memang memilih untuk dieutanasi oleh Sojong. Tapi karena para detektif mendapatkan rekaman itu dari kantor Gwang-chul, mereka beranggapan kalau bisa aja Gwang-chul yang menyuruh Sojong melakukan euthanasia. Padahal kemarin malam, saat Sojong mendatangi Gwang-chul, Sojonglah yang membawa video rekaman tersebut ke kantor Gwang-chul. Dan setelah Ji-hun menghabisi Gwang-chul, Ji-hun yang menaruh video rekaman itu di salah satu laci di kantor Gwang-chul. Yang berarti Ji-hun ingin melindungi Sojong. Detektif Bu lalu menginterogasi Dae-hyun. Dae-hyun mengatakan kalau semua ini adalah salahnya. Intinya Sojong nggak salah apapun. Tentu saja Detektif Bu gemes dengan pengakuan Dae-hyun. Malam itu, Ji-hun mendatangi Sojong. Dia mengatakan kalau Dae-hyun sepertinya berniat untuk menanggung semua kesalahan ini sendirian. Mendengar itu, Sojong jadi khawatir. Dia nggak mau Dae-hyun melakukan hal tersebut. Sojong bertekad untuk bersaksi di kantor polisi besok. Tapi Ji-hun mengatakan agar Sojong jangan gegabah menghadapi situasi ini. Apalagi Sojong kan ada 3 anak juga yang harus diurus. Akhirnya, setelah semua drama ini, Dae-hyun ditetapkan sebagai pelaku dari bafron tersebut, dan Sojong tidak dibebankan kesalahan apapun. Kemudian Sojong menjenguk Myung. Myung mengatakan kalau sekarang dia sangat menghargai hidupnya. Meskipun dirinya harus kehilangan suaminya, tapi Myung bertekad untuk tetap hidup, menganggap setiap hari adalah hadiah dari suaminya. Setelah itu, Sojong mendatangi Pak Soryang.
yang menanyakan apakah Sojong sudah selesai sekarang. Sojong mengatakan kalau dia juga bingung dengan apa yang telah dia lakukan. Sebenarnya benar atau salah? Ya, sekarang sepertinya sulit untuk menjawab pertanyaan Sojong ini. Di hari lainnya, Sojong mengantar Songyi ke panti asuhan karena Pak Soryang sudah menemukan panti asuhan yang cocok bagi Songyi. Meskipun begitu, Sojong berjanji untuk sering mengunjungi Songyi. Malam itu, Ji-hun menemui anggota Dewan Baek, memberikannya video rekaman pernyataan dari putranya yang telah diutanasia. Di video itu, sang putra mengatakan kalau dirinya yang memilih untuk diutanasia. Dia bahkan merasa puas dan bahagia akan pilihannya itu. Putra anggota Baek bahkan meminta agar ayahnya melepaskannya, menerima keputusan putranya itu dengan hati yang terbuka. Anggota Dewan Baek tidak kuasa menahan rasa harunya. Di hari lainnya, Ibu Umi mendatangi Jeon, memintanya untuk mencabut laporannya dari sekolah. Tapi Jeon memberitahu Ibu Umi kalau selama ini Umi minum pil diet, dan tampaknya itu hal yang berbahaya untuk kesehatan Umi. Sementara itu, Yena mengunjungi Daehyun. Dia memberitahu Daehyun kalau sekarang Sojong serta Yena bekerja di rumah sakit sosial Pak Soryang. Yena juga memberikan surat dari Sojong untuk Daehyun. Itu karena Daehyun selalu menolak kunjungan Sojong. Maka karena itu Sojong meminta Yena memberikan surat dari Sojong untuk Daehyun. Sedangkan Ibu Umi, dia mengkonfrontasi putrinya yang sedang menggila mencari pil dietnya. Karena Ibu Umi telah membuang semua pil itu. Ibu Umi mengatakan kalau pil itu bukanlah pil diet ataupun penambah konsentrasi. Pil itu adalah obat terlarang. Ibu Umi bertanya kepada putrinya, dari mana dia mendapatkan pil tersebut. Ternyata, Umi mendapatkan pil itu dari salah satu tetangganya. Dan ternyata tetangga Umi itu adalah saudari Gwangchul dong. Tapi Umi tidak menceritakan lebih detail kepada ibunya tentang dari mana obat tersebut dia dapatkan. Ibu Umi tentu sangat mengkhawatirkan putrinya itu, dan memintanya untuk pindah ke luar negeri aja. Malam itu, Daehyun membaca surat dari Sojong. Surat itu menceritakan bagaimana Sojong menjalani kesehariannya yang baru, di mana Sojong memahami apa itu keinginan untuk hidup. Sedangkan Ji-hun, dia mendatangi kantor Gwangchul. Dia memeriksa rak yang ada di ruangan itu, dan menemukan sebuah tempat persembunyian yang penuh dengan senjata. Ji-hun juga melihat ada foto Sojong yang hanya memakai pakaian dalam. Kita lalu dibawa ke 3 tahun kemudian. Di kantor polisi, kapten baru tim Ji-hun memperlihatkan 2 tersangka suami istri. Si istri bernama Hyerin yang adalah saudari Gwangchul, dan suami Hyerin bernama Myung-sok beserta putri mereka telah kembali ke Korea. 3 tahun lalu ketika Gwangchul meninggal, Hyerin menjual semua asetnya, pergi dari Korea seolah-olah melarikan diri. Menurut laporan, Hyerin serta Myung-sok diduga terlibat dalam kasus Bafron. Bahkan Myung-sok terus mengedarkan obat terlarang secara domestik setelah pindah ke luar negeri. Sekarang mereka bertiga sepertinya berencana untuk menetap lagi di Korea, yang berarti mereka akan memulai berbisnis lagi. Karena itulah tim penyelidikan khusus telah dibentuk kembali. Sedangkan Daehyun, dia akhirnya sudah bebas dari penjara. Yena menjemputnya dan memeluknya, memberikannya tahu lalu mengajaknya pergi menemui Sojong. Sementara itu, Ji-hun serta timnya mendatangi sebuah TKP, di mana ada seorang pasien terminal yang telah meninggal di sebuah atap. Di dekat pasien itu, ada brosur rumah sakit sosial tempat Sojong bekerja. Ji-hun pun segera mencurigai Sojong. Di rumah sakit sosial, Hyerin mendatangi ruang praktek Sojong. Dia memperkenalkan dirinya sebagai saudari Gwangchul. Hyerin menyalahkan Sojong atas kematian Gwangchul, tapi Sojong terus mengelak, mengatakan dirinya nggak tahu apapun tentang yang Hyerin katakan. Hyerin meminta agar Sojong bekerja sama melakukan eutanasia dengan Hyerin, tapi Sojong langsung menolak tawaran Hyerin. Dengan tersenyum, Hyerin meminta Sojong menantikan apa yang akan terjadi ke depannya. Setelah itu, kita melihat kedatangan Daehyun dan Yena di rumah sakit sosial. Pak Soryang serta semua dokter menyambut kehadiran Daehyun dengan gembira. Daehyun pun terkejut melihat betapa Songyi dan kedua keponakan Sojong sekarang telah tumbuh besar. Sementara para dokter kembali bekerja, Daehyun pergi makan siang bersama ketiga anak-anak. Sojong kemudian mengunjungi seorang pasien wanita tua bernama Kim Sunju. Sunju memiliki seorang putri yang sudah dewasa bernama Yonggen. Sunju menjelaskan ke Sojong kalau putrinya selalu merasa bersalah telah membawa Sunju ke rumah sakit sosial. Itu karena mereka tidak mampu membayar biaya pengobatan di rumah sakit biasa. Pada saat yang sama, rumah sakit sosial mengadakan acara untuk berterima kasih kepada para sponsornya. Salah satunya adalah Ji-hun. Ji-hun lalu memberitahu Sojong tentang kematian pria tua terminal kemarin itu. Meskipun laporan otopsinya bersih, ia memperingatkan Sojong untuk menjauhi kematian yang mencurigakan. Ketika itu, Yonggen mendatangi Sojong untuk memberitahunya bahwa kondisi ibunya semakin memburuk. Ji-hun yang melihat Yonggen segera mengenalinya. Ternyata keluarga Sunju itu pernah membantu Ji-hun semasa kecil. Tapi kala itu, Sunju nggak sanggup lagi merawat Ji-hun. Karena masalah biaya kan, sebab itulah Sunju mengirim Ji-hun ke panti asuhan. Keesokan harinya, Hyerin tiba-tiba meminta salah satu anak buahnya untuk membawakannya Bafron. Tapi tanpa sepengetahuan suami Hyerin. Di rumah sakit, Daehyun melihat Sunju kesakitan dan menawarkan bantuannya. Daehyun mengajak Sunju untuk berjalan-jalan di taman. Tentu saja, Sunju menerima tawaran Daehyun. Namun saat Yonggun tiba ke rumah sakit, ia mengetahui bahwa ibunya sedang berjalan-jalan bersama Daehyun.
Yonggun lalu melihat di internet tentang perbuatan Daehyun di masa lalu dan tampak khawatir. Sekembalinya mereka dari jalan-jalan, Yonggun meminta ibunya untuk tidak pergi bersama Daehyun lagi, sembari menceritakan kisah Daehyun kepada Sunju. Malam itu, Yonggun berencana memindahkan ibunya ke rumah sakit lain. Meskipun Sunju menolak ide putrinya itu, Yonggun tetap memaksa ibunya untuk pindah. Dia ingin ibunya dirawat dengan fasilitas lebih baik. Kemudian, Jihoon menemani Yonggun pulang ke rumahnya untuk sekalian membantu Yonggun mengemas beberapa barang. Yonggun lalu menceritakan bagaimana kematian ayahnya telah menyebabkan mereka mengalami kesulitan keuangan. Keesokan paginya, Sunju memberitahu Sojong bahwa ia tidak ingin kembali ke rumah sakit lain, karena Sunju udah lelah menerima perawatan yang sangat menyakitkan. Sunju ingin bisa memilih jalan hidupnya sendiri untuk terakhir kalinya. Malam harinya, Yonggun menelepon Jihoon yang memberitahu bahwa Sunju telah menghilang dari rumah sakit. Namun dengan bantuan tim Jihoon, Jihoon akhirnya dapat menemukan Sunju. Dia sedang duduk sendirian di halte bus. Jihoon pun segera membawa Sunju kembali ke rumah sakit. Di rumah sakit, Sunju mengaku kepada Yonggun bahwa dia menemukan tali pada koper putrinya. Ia bertanya kepada Yonggun apakah ia berencana bundir setelah Sunju meninggal, dan Yonggun pun mengakuinya, mengatakan ia tak bisa hidup tanpa ibunya. Sunju kemudian menjelaskan betapa sakitnya dia. Alih-alih berobat, Sunju hanya ingin melihat wajah putrinya lalu meninggal. Setelah mengetahui betapa ibunya sangat menderita dengan penyakit ini, Yonggun akhirnya memutuskan untuk membiarkan ibunya tinggal di rumah sakit sosial, alias nggak jadi pindah rumah sakit. Yonggun bahkan meminta maaf kepada Daehyun karena telah menjudge-nya dengan masa lalunya. Selama beberapa hari berikutnya, ibu anak itu mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, dan Yonggun bahkan memanggil teman-teman lama Sunju. Namun, penyakit Sunju terus bertambah parah, dan Sojong segera menyadari bahwa sekarang Sunju sudah mulai sering lupa. Suatu hari saat sedang menyeberang jalan, Yonggun terpisah dari ibunya. Sunju hanya bisa terpaku di jalan, dan dia hampir tertabrak mobil. Setelah kejadian ini, Sojong melakukan pemeriksaan kepada Sunju dan memberitahu Yonggun kalau Sunju mengalami demensia. Lalu di hari lainnya, ketika Jihoon sedang menjenguk Sunju tiba-tiba meminta Jihoon untuk mengutanasia dirinya. Permintaan Sunju ini didengar oleh Yonggun, Sojong, serta Daehyun, yang membuat mereka semua terkejut. Kemudian, Sojong dan Jihoon berbicara berdua. Sojong meyakinkan Jihoon bahwa Sojong tidak akan melakukan euthanasia kepada Sunju. Malam itu, Daehyun mengatakan bahwa Sunju dan putrinya telah menderita hampir sepanjang hidup mereka. Lalu sekarang, setidaknya Sunju harus mendapatkan apa yang dia inginkan di akhir hayatnya. Daehyun mengungkapkan bahwa ia berubah pikiran saat di penjara. Ia sekarang percaya bahwa di dunia ini memang ada pasien yang membutuhkan euthanasia. Sojong mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengandalkan Sunju untuk membuat keputusan yang tepat saat ini, dan dengan tegas menolak melakukan euthanasia. Namun keesokan harinya, Sojong segera menerima permintaan yang sama dari Yonggun. Dia tidak ingin melihat Sunju kesakitan lagi. Lalu setelah itu, Sojong kembali mendapat kunjungan kejutan. Kali ini dari Hyerim. Ia mengaku telah mencoba menggunakan Bafron untuk klien, tapi rasio dosisnya ternyata melebihi dari yang seharusnya. Hal ini membuat kematian dari si klien jadi menyakitkan. Tapi Hyerim meyakinkan Sojong bahwa ia tidak mengujinya pada manusia. Sojong pun menyuruh Hyerim pergi. Sebelum pergi, Hyerim tetap membujuk Sojong agar bekerja bersamanya dan meninggalkan sebotol Bafron untuk Sojong. Malam itu, dalam kondisi pikun, Sunju kembali meninggalkan rumah sakit. Ia hampir tertabrak mobil. Untung aja Yonggun datang dan menyelamatkan Sunju. Tapi jadinya Yonggun yang malahan tertabrak. Namun sayangnya, Yonggun meninggal dunia akibat tabrakan tersebut. Kejadian ini pun diketahui oleh Sojong serta Jihoon, karena mereka berdua yang membawa Sunju dan Yonggun ke rumah sakit terdekat. Ketika Sunju terbangun, ia menanyakan tentang Yonggun kepada Sojong. Tapi setelah melihat wajah Sojong, Sunju segera menyadari apa yang terjadi dan merasa kesedihan yang mendalam. Sunju memohon dengan putus asa agar dirinya mati aja, supaya dia bisa bertemu dengan putrinya lagi. Kemudian, Sojong dan Jihoon kembali berbicara berdua. Jihoon mengatakan kalau sebelumnya Yonggun pernah meminta Jihoon untuk melakukan euthanasia kepada ibunya. Sekarang, setelah semua drama ini, Jihoon mengaku nggak tahu lagi apa yang seharusnya diperbuat. Jihoon hanya ingin Sunju merasa tenang. Di tempat lain, Hyerim mendekati Daehyun. Dia memperkenalkan dirinya sebagai saudari Gwangchul dan mengajak Daehyun bekerja sama. Hyerim bahkan meminta Daehyun untuk membantu Hyerim menghabisi suaminya yang masih sehat walafiat. Kembali ke rumah sakit, kini Sojong mulai serius mempertimbangkan untuk melakukan euthanasia kepada Sunju. Kemudian setelah beberapa waktu, Jihoon kembali menjenguk Sunju. Namun dia mendapati Sojong berdiri di samping tempat tidur Sunju. Kita nggak tahu nih Sunju sudah meninggoy apa belum. Tapi Sojong menangis dan dia meminta bantuan Jihoon. Drama ini berakhir di sini, sahabat nonton. Memang bukan drama yang seru gimana sih ya, apalagi akhir episode malahan tidak terasa seperti sebuah ending. Tapi nonton drama ini mengingatkan teman nonton kamu kalau hidup memang tragis. Semua orang punya jalan hidup dan keputusannya sendiri-sendiri, yang nggak kita bisa judge begitu aja.
Terima kasih udah nonton bareng teman nonton kamu. Dan sampai jumpa di drama lainnya ya, sahabat nonton.